Babak 871, Kristal Ular Laut. Ini adalah tahap akhir penyempurnaan pil roh segudang serta tahap paling kritis. Semua sari tumbuhan disegel di dalam botol giok roh kayu, di mana ia akan dikondensasi menjadi pil melalui api. Jika ada satu kesalahan pun dalam proses ini maka semua upaya Lin Ming akan sia-sia. Sebelum melanjutkan langkah ini, Lin Ming beristirahat selama 7 hari 7 malam. Dia menyalakan dupa, mandi, mencuci tangan, dan bermeditasi selama 2 jam. Ritual-ritual ini bukannya sia-sia. Sebaliknya, dia harus menjalani ritual-ritual ini untuk menyesuaikan pikirannya ke kondisi terbaiknya. Api berkedip-kedip dan menyala. Lin Ming menyaksikan botol giok roh kayu jutaan tahun itu terguling dalam api yang membakar. Tidak perlu membuka tutup botol untuk tahap akhir penyempurnaan. Beberapa ribu sari ramuan obat memiliki kecerdasan spiritualnya sendiri, sehingga mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka disegel ke dalam botol giok roh kayu melalui karakteristik khusus yang mengisolasi semua persepsi. Namun, jika botolnya dibuka maka sari tumbuhan tersebut akan hilang seiring berjalannya waktu. Dengan melemparkan seluruh botol ke dalam Cosmic Melting Furnace, botol itu sendiri akan dimurnikan dan menjadi bagian dari Myriad Spirit Pill. Botol giok roh kayu berumur 1 juta tahun sangat tahan panas. Lin Ming harus membakar botol dengan Burning Star Flame selama beberapa jam untuk memperbaikinya. Saat botolnya meleleh, segala jenis sari tumbuhan berwarna pelangi menghilang dengan sedikit warna hijau, melayang seperti asap berkabut. Lin Ming segera melepaskan esensi sejatinya untuk membungkus cairan esensi roh kayu jutaan tahun. Jika kabut ini terbakar oleh api maka akan berubah menjadi abu. Setelah menstabilkan suhu cairan giok roh kayu ke kisaran yang benar-benar akurat dan tanpa fluktuasi panas sedikit pun, Lin Ming terus mempertahankan hasilnya dengan kekuatan mentalnya sendiri. 2 jam, 4 jam. Dahi Lin Ming basah oleh keringat, tapi pikirannya masih stabil seperti gunung. Setelah itu, 4 jam berlalu. Ini adalah total 8 jam konsentrasi mental penuh. Pembuluh darah yang rusak mulai tampak merah terang di mata Lin Ming. Saat dia menyaksikan cairan giok roh kayu jutaan tahun diuapkan oleh api, perlahan-lahan mulai mengeras menjadi bola hijau tembus pandang. Ini adalah bentuk utama dari pil roh segudang. Dan di tengah bola hijau ini, ada berbagai macam benang berwarna yang mengalir di dalamnya seperti ular tak berujung. Ada yang berkeliaran, ada yang panjang seperti sutra dan ada yang pendek seperti bulu lembu. Beberapa daerah padat dan beberapa daerah jarang, tetapi secara keseluruhan ada ribuan benang ini. Benang-benang ini adalah sari obat halus dari pil. Pilnya telah terbentuk. Pada saat itu, semburan suara gemetar keluar dari Cosmic Melting Furnace. Itu seperti angin malam yang bertiup di atas pegunungan yang berhutan, atau ombak yang menerjang pantai dengan irama yang tiada henti. Suara ini awalnya samar namun mulai menjadi semakin keras, hingga terdengar seperti amukan ombak dan tanah longsor yang menghancurkan. Di atas tungku pil, sinar cahaya 5 warna melesat ke atas seperti fajar. Itu seperti pelangi, mempesona dan cemerlang. Pada saat ini, seluruh fokus Lin Ming terkonsentrasi pada tungku pil, matanya tidak berkedip. Pembuluh darah muncul di dahinya, mencuat kemana-mana. Pada saat ini, terdengar suara keras seperti auman naga. Tutupnya terangkat ke atas dan bola cahaya hijau seukuran kepalan tangan tiba-tiba terbang keluar. Dan di dalam bola cahaya ini, sebenarnya ada manik seukuran telur merpati yang berwarna hijau cerah. Pil roh segudang telah memusatkan begitu banyak sari tumbuhan sehingga secara alami membentuk kecerdasan dasarnya sendiri. Begitu ia meninggalkan tungku, ia pasti akan berusaha terbang. Lin Ming sudah siap untuk ini. Dia menampilkan, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, mengambil satu langkah ke depan dan meraih manik hijau di tangannya. Setelah pil keluar dari tungku, pil itu seharusnya sudah mendidih panas. Tapi saat Lin Ming menggenggamnya di tangannya, dia benar-benar bisa merasakan perasaan dingin yang luar biasa menyebar melalui anggota badan dan tulangnya, dan bahkan pikirannya tampak seolah-olah menjadi lebih jernih. Kesuksesan. Lin Ming menghela nafas lega. Dia tidak menyia-nyiakan usahanya selama setahun terakhir ini. Setelah memegang Myriad Spirit Pill, Lin Ming bisa merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya. Pangkat pil roh segudang sama sekali tidak kalah dengan pil Void Five Fat. Namun dibandingkan dengan Five Fat Void Pill yang membuka gerbang keajaiban, gerbang sakit jauh lebih sulit untuk dibuka. Fungsi gerbang nyeri melibatkan kekuatan menyerang dan kemampuan mematikan. Itu adalah gerbang yang sangat kuat dan yang paling penting dari 4 gerbang tersembunyi dalam yang pertama, hanya kalah dengan gerbang kehidupan dan gerbang kematian di 4 gerbang terakhir. Hanya pil roh segudang ini yang dapat menjamin peluang 70% untuk membuka gerbang rasa sakit. Meskipun peluangnya tidak kecil, Lin Ming bahkan tidak mampu membayar tingkat kegagalan 30%. Ini adalah pil yang dimurnikan dari 16-17 juta batu esensi roh, sejumlah sumber daya yang mampu membesarkan penatua tertinggi Laut Ilahi. Ini adalah jumlah kekayaan yang bahkan kerajaan ilahi akan merasa sangat sulit untuk mengeluarkannya. Jika dia gagal dalam terobosannya maka dia tidak akan memiliki sumber daya untuk menyempurnakan pil roh segudang yang kedua. Dia harus menjamin kesuksesan mutlak. Kemungkinan 70%, saya lebih suka tidak mengambil risiko seperti itu. Tapi sekarang, semua harta surgawi yang ada padaku, termasuk tulang dewa iblis tingkat surga dan kristal guntur kehidupan kembar, telah habis. Jika aku ingin mengumpulkan lebih banyak material yang bisa membantuku membuka gerbang rasa sakit maka itu akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
Lin Ming tidak ingin meminta klan dewa yang tertinggal untuk bahan baku senilai 5 atau 6 juta batu esensi roh untuk membuat pil. Klan dewa yang tertinggal sendiri terbatas pada alam dimensi ini dan tidak bisa pergi. Jadi mereka hanya bisa mengumpulkan sumber daya dari sini dan sumber daya mereka juga sangat terbatas. Di klan ini dengan banyak jenius yang menunggu untuk menggunakannya, mereka terlalu berlebihan. Sebelumnya, Lin Ming telah menerima pecahan batu esensi roh kelas atas dari Sibai, dan dia belum membalas budi ini. Ini selalu terlintas di benaknya. Saat ini, dia tidak bisa meminta begitu banyak sumber daya, belum lagi klan dewa yang tertinggal kemungkinan besar tidak mampu membelinya. Saat Lin Ming merenungkannya, hanya ada satu jenis materi surgawi yang sangat mudah diperoleh dan tidak memiliki nilai yang terlalu buruk. Itu adalah kristal ular laut. Ular laut adalah naga dewa yang hidup jauh di dalam rawa hitam sepanjang 8.000 mil. Ia menyerap esensi matahari dan bulan, mengubahnya menjadi gas yang dilepaskan ke dunia. Gas ular laut ini dapat ditarik ke dalam Cosmic Melting Furnace dan kemudian dimurnikan menggunakan teknik khusus untuk mendapatkan kristal ular laut. Metode pemurnian kristal ular laut berasal dari Demon Sin, seniman bela diri dari benua tumpahan langit mungkin tidak mengetahuinya. Terlebih lagi, di dalam gas ular laut itu, sebagian besar seniman bela diri sudah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melindungi diri mereka sendiri, jadi bagaimana mungkin mereka bisa mempelajari gas ular laut untuk memurnikan esensinya. Ketika Lin Ming melintasi penghancuran kehidupan, dia telah menggunakan sejumlah besar kristal ular laut. Dia sangat berpengalaman dengan energi luar biasa yang terkandung di dalamnya. Jika dia bisa menggunakan Myriad Spirit Pill dan menambahkan beberapa lusin kristal ular laut lagi, maka peluangnya untuk membuka gerbang rasa sakit akan meningkat hingga lebih dari 90%. Peluang lebih dari 90% sudah lebih dari cukup. Jika dia gagal maka dia hanya bisa menganggapnya sebagai takdir. Tentu saja, tidak ada risiko kecil untuk pergi ke rawa hitam sepanjang 8.000 mil. Tapi ini sebenarnya adalah risiko yang harus diambil Lin Ming, karena untuk menerobos ke tahap kedua penghancuran kehidupan, dia harus kembali ke sana. Meskipun akan lebih mudah bagi Lin Ming untuk melewati tahap kedua penghancuran kehidupan, itu masih lebih sulit daripada bagi seniman bela diri sistem pengumpulan esensi murni. Dia perlu menggunakan sejumlah besar energi untuk melakukannya. Menggunakan pil untuk energi ini akan menimbulkan efek negatif, dan akan terjadi pemborosan yang besar. Jauh lebih baik menggunakan petir merah kemasan dari 9 surga Guntur Dominion. Ketika Lin Ming menyeberang ke penghancuran kehidupan, dia telah menghabiskan semua petir merah kemasan yang dia simpan di Sprout Dewa Sesat. Sekarang dia harus pergi ke Dominion Guntur 9 surga untuk mengumpulkan lebih banyak petir merah kemasan. Anda ingin pergi berlatih. Sibai tidak berpikir bahwa Lin Ming ingin pergi begitu dia meninggalkan pengasingan. Meskipun Situ Yao Yue saat ini ditahan di dalam klan dewa yang ditinggalkan, itu hanya cukup untuk menjamin bahwa kerajaan ilahi Asura tidak akan secara terbuka dan terang-terangan membunuh Lin Ming. Lagi pula, jika mereka ingin membunuh Lin Ming sekarang mereka hanya bisa mengirimkan penatua tertinggi Laut Ilahi untuk melakukannya. Namun di seluruh benua hanya ada sekitar 100 penguasa Laut Ilahi, dan mudah untuk melacak dari mana latar belakang mereka berasal. Jika bukan penatua tertinggi Laut Ilahi yang berhubungan langsung dengan kerajaan ilahi Asura, siapa yang akan mengambil risiko mencoba membunuh Lin Ming dan menyinggung masa depan tertinggi di bawah langit? Tapi, jika Lin Ming pergi bertualang, terutama di zona bahaya yang tidak dapat diakses dan jauh, maka itu adalah cerita yang berbeda. Jika keberadaan Lin Ming ditemukan oleh kerajaan ilahi Asura, maka mereka tidak akan mengeluarkan biaya untuk diam-diam mengirim tetua tertinggi untuk membunuhnya. Di tempat seperti itu, mustahil bagi klan dewa yang tertinggal menemukan cukup bukti siapa yang bertanggung jawab. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengeksekusi Situ Yao Yue berdasarkan beberapa spekulasi. Lagi pula, selalu ada bahaya kematian ketika seseorang pergi bertualang. Sibai mengerutkan kening, kamu ingin keluar. Ya. Apakah itu ide yang buruk jika anggota klanku mengantarmu? Itu mungkin bukan ide yang bagus, Lin Ming menggelengkan kepalanya. Tidak semua orang bisa memurnikan kristal ular laut, mereka harus menggunakan metode rahasia Demon Sin serta memiliki Cosmic Melting Furnace dan Burning Star Flame. Selain itu, rawa hitam sepanjang 8.000 mil berbahaya bagi pembangkit tenaga listrik non-laut ilahi. Baiklah, saya mengerti, saat Sibai melihat Lin Ming telah dengan tegas memutuskan apa yang ingin dia lakukan, dia tidak berdebat lebih jauh. Karena Lin Ming bisa sampai pada langkah ini hari ini, dia secara alami harus memiliki kemampuan untuk membedakan bahaya situasi, jadi dia harus punya alasan untuk pergi sekarang. Klan Dewa Tertinggalku memiliki susunan transmisi tersembunyi di alam dimensi ini yang terhubung langsung ke dunia luar. Saya curiga bagian luarnya sudah dipenuhi mata-mata dari kerajaan ilahi Asura. Jika Anda menggunakan susunan transmisi ini untuk pergi, itu akan mengurangi risiko Anda ditemukan seminimal mungkin. Tapi, transmisi ini harus digunakan sesedikit mungkin. Begitu energi diaktifkan, selalu ada risiko terekspos. Berangkat lebih awal dan kembali secepat mungkin. Hati-hati. Saya mengerti. Sibai senior, mohon merasa lega. Lin Ming tidak segera pergi. Sebaliknya, dia mengambil Grid Desolate Blood Halberd dan memanggil Demon Sin, bertanya padanya, Demon Sin, tahukah kamu apa kutukan dari Grid Desolate Blood Halberd? Pada tahun terakhir ini, Demon Sin tidak mengikuti Lin Ming, melainkan tetap berada di alam dimensi untuk memulihkan jiwa ilahinya. Faktanya,
dengan kemampuannya saat ini, sangat sedikit bantuan yang bisa dia berikan kepada Lin Ming. Demon Sin menjilat bibirnya dan berkata, The Great Desolate Blood Halberd adalah senjata tidak menyenangkan yang ditemukan Kaisar Iblis di dekat tepi abis iblis abadi. Tombak darah itu berat seperti gunung dan juga mengandung kutukan aneh dari abis iblis abadi. Bahkan Kaisar Iblis tidak dapat menghapusnya. Ketika Kaisar Iblis memiliki Great Desolate Blood Halberd, dia juga takut akan terpengaruh olehnya. Faktanya, ketika Kaisar Iblis naik ke alam ilahi, perjalanannya tidak berjalan mulus sama sekali. Adapun apa yang dialami Kaisar Iblis 70,000 sampai 80,000 tahun yang lalu, mustahil untuk mengetahuinya, atau bahkan mulai mengetahuinya. Tapi, yang pasti Kaisar Iblis telah menghadapi bencana besar. Istana Kekaisaran Dewa Iblis pernah menjadi sekte kelas 6 yang terletak di alam dimensional. Namun, perang yang tak tertandingi telah meletus di sana dan seluruh dunia dimensi hancur berkeping-keping, meninggalkan dunia yang hancur saat ini. Dalam beberapa ribu tahun, dunia itu akhirnya akan runtuh. Harus diketahui bahwa dunia dimensional hanya akan runtuh jika Realmet dihancurkan. Dan, aula besar Realmet klan dewa yang tertinggal dikenal sebagai bangunan yang bahkan tidak bisa dipatahkan oleh orang tertinggi di bawah langit. Dari sini bisa dilihat betapa kuatnya musuh Kaisar Iblis. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Cosmic Melting Furnace dan Great Desolate Blood Halberd telah ditinggalkan. Babak 872, peti mati hantu perunggu. Pada akhirnya, kutukan Great Desolate Blood Halberd tidak bisa dipatahkan. Menurut pendapat Demon Sin, Great Desolate Blood Halberd sudah disegel sebagian besar kekuatannya oleh kerajaan ilahi Asura, sehingga sebagian besar kekuatan kutukannya telah berkurang. Dan selama tahun-tahun ini, Lin Ming telah mengalahkan elit muda heroik yang tak terhitung jumlahnya dan melewati berbagai uji coba api. Dia adalah pemuda yang tiada taranya di dunia ini dan setelah mengumpulkan semua momentum sejauh ini, takdirnya sangatlah berat. Selain itu, dia pernah berlatih di Timewon Phoenix City dan juga mewarisi garis keturunan Phoenix kuno. Lin Ming bahkan mendapat setetes darah skala terbalik dari Azure Dragon. Dengan semua faktor ini digabungkan bersama, kehidupan Lin Ming adalah kehidupan kaisar yang tak tertandingi. Dapat diperkirakan bahwa, tanpa kecelakaan, Lin Ming akan dengan mudah menjadi karakter yang melampaui alam laut ilahi, atau bahkan mencapai batas yang lebih tinggi. Untuk karakter absolut seperti itu, menahan satu Great Desolate Blood Halberd dari tepi jurang iblis abadi seharusnya tidaklah sulit. Lagi pula, Great Desolate Blood Halberd hanya bisa dianggap sebagai salah satu artefak Sein terlemah. Di tengah malam, Lin Ming mengganti pakaiannya dan tanpa mengenakan topeng giok roh kayu, dia langsung melangkah melalui susunan transmisi dan ke dunia luar. Dia tidak terbang tinggi di udara melainkan di dekat tanah, sampai dia berada lebih dari 2000 mil jauhnya dari dunia dimensi klan dewa yang tertinggal. Lin Ming kemudian mengeluarkan Godspeed Boat yang telah diubah khusus untuknya, dan terbang langsung menuju lautan keajaiban. Sepanjang jalan, Lin Ming dengan hati-hati memilih rutenya dan menghindari semua kota besar. Tanpa bahaya atau kejutan, ia segera mencapai 8000 mil Black Swamp. Rawa hitam sepanjang 8000 mil dikenal sebagai tanah di mana pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan hampir pasti akan menghadapi kematian. Jika pembangkit tenaga listrik laut ilahi masuk, mereka akan relatif aman. Namun, jika mereka kurang beruntung maka mereka pun bisa binasa di sini. Lin Ming sekarang hampir menjadi orang terkuat di bawah laut ilahi di benua tumpahan langit. Selain itu, dia membawa banyak harta pelindung. Api kehidupannya sangat kuat, kekuatan pertahanannya tidak normal, dan daya tahan serta batas kecepatan ekstrimnya sangat aneh. Dalam hal kemampuan bertahan hidup dan kapasitas melarikan diri, di rawa hitam 8000 mil ini, ia belum tentu jauh lebih buruk daripada pembangkit tenaga listrik laut ilahi seperti Situ Bonan yang mendekati akhir hidupnya. Setelah memasuki 8000 mil Black Swamp sekali lagi, Lin Ming tidak lagi sama lemahnya dengan Revolving Core seperti sebelumnya. Menghadapi bahaya di sini, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan. Selain itu, Lin Ming pernah datang ke rawa hitam 8000 mil sebelumnya dan sangat akrab dengan lingkungan. Tanpa bahaya besar, dia segera sampai di dekat pusat rawa hitam sepanjang 8000 mil. Namun, ingin menemukan naga suci ini tidaklah mudah. Meskipun naga dewa ular laut ini memiliki tubuh yang panjangnya lebih dari 1000 mil dan mengeluarkan gas yang dapat menutupi matahari dan bulan, ruang dan waktu di dalam rawa hitam sepanjang 8000 mil ini terdistorsi dan terdapat medan gaya tertutup di mana-mana. Mustahil untuk mencari naga suci ini menggunakan persepsi seseorang. Jika seseorang ingin menemukannya, maka mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungannya sendiri. Segera, beberapa hari berlalu ketika Lin Ming mencari di rawa hitam sepanjang 8000 mil, di mana ia menemukan banyak keberadaan aneh dan ganjil yang tinggal di sini. Ada makhluk yang mirip hantu, makhluk berdaging dan berdarah, bahkan makhluk yang tampak seperti terbentuk dari lumpur. Namun, karena kekuatan mereka semua di bawah laut ilahi, mereka bukanlah ancaman bagi Lin Ming saat ini. Pada titik ini, di depan Lin Ming, monster humanoid setinggi 10 kaki muncul. Kulitnya berwarna hijau pucat dan dijalin dengan otot yang tebal. Ada satu mata raksasa yang mendominasi kepalanya, dan ia menggenggam gada yang lebih besar dari dua orang, mengayunkannya sembarangan ke arah angin. Iblis Cyclops. Lin Ming tertegun dan segera mengingat nama monster ini. Makhluk ini adalah monster terpencil kuno yang ada di zaman kuno benua tumpahan langit 100.000 yang lalu.
Terkadang ia dijinakkan oleh Master Papan Atas untuk menjadi tunggangan mereka. Kekuatan monster ini sangat kuat dan kekuatan pertahanan tubuhnya sebanding dengan harta karun tingkat surga. Mata tunggalnya dapat melepaskan cahaya iblis yang menyedot seluruh vitalitas kehidupan dan mengubah tubuh menjadi batu. Cyclops Demon acak manapun pasti bisa menduduki peringkat 20 besar keputusan takdir. Dan ini hanya karena mereka memiliki kecerdasan yang rendah. Kalau tidak, jika mereka bisa mempraktikkan metode budidaya, keterampilan bela diri, dan konsep, maka efisiensi tempur mereka bisa dibayangkan. Mata iblis Cyclops adalah bahan alkimia yang sangat langka dan berharga, dan kulitnya yang keras dapat digunakan untuk membuat pelindung kulit tingkat surga. Namun, mereka terlalu sulit untuk dihadapi. Bahkan Master Keputusan Takdir peringkat 10 teratas akan menganggap tugas ini hampir mustahil dan akan disarankan untuk menghindarinya. Kekuatan pertahanan Cyclops Demon terlalu kuat dan vitalitas darahnya terlalu kuat. Jika seseorang tidak bisa mengalahkannya dalam waktu singkat maka itu adalah resep bencana. Namun, Lin Ming sebenarnya tidak berencana menghindarinya. Dia ingin menguji kekuatan Great Desolate Blood Halberd dan dia juga menyukai material tubuh Cyclops Demon. Dia bisa mengawasi untuk digunakan sendiri dan sisa tubuhnya bisa diberikan kepada klan dewa yang terbengkalai untuk disuling menjadi harta karun. Ya, cahaya iblis ditembakkan dari mata Cyclops Demon, menyinari hati Lin Ming seperti sambaran petir. Lin Ming menginjak, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, dan menghilang seperti kepulan asap. Sesaat kemudian dia telah tiba di belakang Cyclops Demon. Dia memegang Great Desolate Blood Halberd dengan kedua tangannya dan memutar kekuatan 8 gerbang tersembunyi dalam, menggunakan gerbang batas untuk meletus dengan kekuatan lebih dari 1 juta jin, dan Great Desolate Blood Halberd yang berat itu hancur seperti meteor yang jatuh di mana itu mengenai bahu iblis Cyclops. Bang! Dengan suara ledakan, bahu Cyclops Demon terpelintir. Darah dan pecahan tulang tertiup angin. Karena kakinya tidak mampu menahan tekanan yang luar biasa, keduanya patah dan tertekuk. Seluruh sisi kanan iblis Cyclops menjadi daging yang hancur dan semua tulang rusuknya patah bahkan ketika organnya tumpah. Demon Cyclops yang terkenal karena kekuatan pertahanannya yang luar biasa dihancurkan sampai mati oleh tombak Lin Ming. Tombak ini luar biasa, Lin Ming berseru keras. Meskipun dia telah meledak dengan kekuatan fisiknya yang lengkap, dia sebenarnya tidak menggunakan esensi sejati. Menyerang dengan tombak itu telah menyebabkan lengannya kesemutan dan darahnya berjatuhan di tubuhnya, namun meski begitu, dia merasakan perasaan puas seolah-olah semua sel di tubuhnya meregang sekaligus dan menyerap energi secara sembarangan. Dengan hanya menggerakkan tubuhnya, dia mengeluarkan suara berderak dari seluruh persendiannya. Perasaan bahagia ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai jika bertarung dengan sistem pengumpulan esensi. Bertarung dengan energi masih mengandalkan kekuatan non-tubuh. Jika cahaya tombak saling bertabrakan, tidak peduli seberapa hebat tabrakannya, seorang seniman bela diri akan aman selama mereka tidak terpengaruh oleh gelombang kejut tersebut. Itu tidak seperti gaya bertarung transformasi tubuh, di mana setiap serangan melepaskan kekuatan tumbukan yang bisa dirasakan ke seluruh tubuh. Meskipun aku tidak menggunakan seni halberd besar yang sunyi, lagi, hanya menggunakan tombak darah sunyi besar untuk menyerang orang menjadikannya senjata yang hebat. Lin Ming berpikir keras. Dia hendak membelah mayat iblis Cyclops, ketika pada saat ini dia merasakan jantungnya sedikit menciut saat hawa dingin yang tak dapat dijelaskan menyelimuti seluruh tubuhnya. Perasaan tidak nyaman dan takut ini menyebabkan dia melihat ke kejauhan. Dia hanya bisa melihat sejauh itu melalui lapisan kabut tebal, ada sekelompok bayangan neon berkilauan melayang seperti hantu. Bayangan-bayangan ini tampak seolah-olah melayang perlahan, tetapi kenyataannya kecepatannya telah mencapai titik ekstrim. Awalnya mereka hanya berupa lampu kecil di kejauhan, tapi dalam sekejap mata orang bisa melihat penampakannya. Mereka adalah 6 roh jahat yang tampak menyeramkan dan semuanya mengenakan jubah hitam. Wajah mereka garang dan mereka melayang ke sana kemari seperti hantu. Cakar iblis mereka masing-masing menggenggam rantai tebal, dan 6 rantai itu saling terhubung, menyeret peti mati hantu perunggu di belakang mereka. Peti mati hantu ini sangat besar, tingginya 10 kaki dan panjang 30 kaki. Segala macam totem aneh dan mistis diukir di peti mati itu, dan tampak berat dan mengerikan, memancarkan energi yang membuat jiwa bergetar. Lin Ming langsung merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Dia menahan napas dan mundur sejauh mungkin ke dalam bayang-bayang, bahkan tidak berani bergerak. Bukan peti mati yang diseret oleh 6 roh jahat yang membuatnya takut, melainkan 6 roh jahat itu sendiri yang membuat Lin Ming terengah-engah. Karena manusia mempraktekkan sistem budidaya yang berbeda, Lin Ming tidak bisa melihat budidaya roh-roh jahat ini. Tapi, dia masih bisa merasakan bahwa mereka semua melampaui dirinya dalam jumlah yang tak terukur. Lin Ming sendiri sudah memiliki kekuatan tempur yang mencapai puncak dari semua master penghancur kehidupan. Siapapun yang lebih tinggi akan berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan atau laut ilahi yang legendaris. Dan, ke-6 roh jahat ini memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan penatua tertinggi laut ilahi manusia. Mereka kemungkinan besar setara dengan keberadaan kaisar semu dari ras Fey dan ras iblis raksasa. Ke-6 pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar ini semuanya sedang menyatukan peti mati hantu perunggu. Apa yang ada di peti mati hantu itu? Lin Ming tidak berpikir bahwa itu hanya berisi mayat. Bahkan jika itu adalah mayat, itu akan menjadi monster iblis yang aneh seperti iblis mayat 10.000 tahun atau boneka mayat. Dan yang paling mungkin adalah apapun yang ada di dalam peti mati hantu perunggu itu adalah eksistensi dari ras yang sama dengan 6 roh jahat berjubah hitam itu.
Dan, kekuatannya pasti tak terbayangkan. Rawa hitam sepanjang 8.000 mil dikenal sebagai tanah yang dianggap berbahaya oleh para seniman bela diri penghancur kehidupan, namun Penatua Agung Laut Ilahi tidak akan berada dalam bahaya yang terlalu besar. Dengan demikian, keberadaan misterius di dalam peti mati hantu perunggu itu seharusnya bukan milik rawa hitam sepanjang 8.000 mil. Kalau tidak, jika pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang normal menghadapinya, mereka akan lebih dari mati. Apakah itu berarti, itu adalah sesuatu yang berasal dari lautan keajaiban yang sebenarnya? Saat pemikiran ini tiba-tiba terlintas di benaknya, detak jantung Lin Ming hampir berhenti. Pada saat ini, dia sangat jelas bahwa jika monster di peti mati hantu perunggu itu memiliki sedikitpun ketertarikan padanya maka dia pasti akan mati di sini. Peti mati hantu perunggu itu sangat cepat. Hanya butuh beberapa saat untuk melakukan perjalanan beberapa ratus mil jauhnya. Namun, bagi Lin Ming, setiap nafas waktu terasa seperti 1 tahun. Ho, peti mati hantu itu terbang, melayang tepat di atas kepala Lin Ming sebelum menghilang tanpa jejak. Awan gelap tak berujung di cakrawala tidak memiliki sedikit pun cahaya, seolah-olah kegelapan total telah menyelimuti seluruh rawa hitam sepanjang 8.000 mil. Mereka meninggalkan. Lin Ming merasakan punggung dan telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Dia tahu jika keberadaan misterius di peti mati itu menyelidiki sekelilingnya, tidak mungkin dia bisa bersembunyi darinya. Mungkin saja ia tertidur, atau mungkin karena budidaya penghancuran kehidupan tahap pertama milik Lin Ming terlalu rendah untuk membangkitkan minat. Tapi apapun alasannya, dia baru saja melewati bencana besar. Apa itu tadi? Menyeka keringat dinginnya, Lin Ming masih terguncang karena kaget dan khawatir. Dia awalnya berencana untuk menjelajahi rawa hitam sepanjang 8.000 mil lagi, tapi sekarang sepertinya akan lebih bijaksana untuk mendapatkan kristal ular laut dan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Melawan pembangkit tenaga listrik tingkat itu, dia tidak percaya dia bisa melawan sedikitpun. Lin Ming buru-buru menyingkirkan mayat Cyclops Demon dan segera pergi. Dia menunjukkan teknik gerakannya dan bergegas menuju arah berlawanan dari peti mati hantu perunggu, dengan cepat terbang ke depan. Namun, bahkan sebelum waktu berlalu, dia langsung berhenti. Nafasnya tercekat di tenggorokan dan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Di depannya ada sungai kuning tua kotor yang berombak besar, memancarkan energi mematikan yang tak terbatas. Sungai mata air kuning. Babak 873, membuka gerbang rasa sakit. Sungai Yellow Springs yang gelap dan busuk memiliki lebar 1.000 kaki. Di pantai seberang, dunia tenggelam dalam kegelapan malam dan dipenuhi keheningan yang mematikan dan menekan. Di perairan sungai, banyak sekali kerangka yang mengapung di permukaan. Dari kerangka tersebut, banyak di antaranya adalah ras non-manusia. Beberapa ras ini memiliki sayap, tanduk, ekor, dan bahkan tampak seperti setan neraka dalam mitos dan legenda. Hanya dengan melirik sungai mata air kuning ini, kesedihan dan keputusasaan yang tiada habisnya memenuhi hati. Sepertinya sungai ini hidup dan juga menyimpan hal terpenting sepanjang hidup mereka. Namun, tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak akan pernah bisa mengingat apa itu. Yang mereka tahu hanyalah begitu mereka pergi dari sini, mereka akan kehilangan tempat itu selamanya. Lin Ming pernah melihat sungai mata air kuning sebelumnya, tapi kali ini dia dikejutkan oleh kekuatan pemanggilan terbesar. Jika bukan karena hati seni bela diri Lin Ming kuat dan kemauannya stabil seperti besi dan dia juga memahami semangat pertempuran perak, maka pikirannya kemungkinan besar akan jatuh ke dalam ilusi dan dia akan mati di sini. Dia dengan keras menggigit ujung lidahnya, menggunakan rasa sakit yang menyengat untuk membangunkan dirinya. Lin Ming langsung meluncurkan teknik gerakannya dan terbang mundur, berlari beberapa puluh mil dalam satu tarikan napas. Baru pada saat itulah dia melambat untuk mengumpulkan pikirannya yang tersebar dan menenangkan keterkejutannya. Saat dia melihat ke arah sungai mata air kuning, dia melihat bahwa sungai itu telah tertutup kegelapan berkabut, lenyap sama sekali tanpa jejak. Apa itu sungai Yellow Springs itu? Mengapa itu mengalir di zona terlarang 1.000 mil dari Eternal Demon Abyss dan mengapa saya melihatnya di sini, di 8.000 mil Black Swamp? Rawa hitam sepanjang 8.000 mil begitu luas, bagaimana mungkin dia bisa menemukan sungai Yellow Springs di sini? Dan untuk kerangka yang mengapung di atas sungai, hanya dengan melihat jumlah murninya, kemungkinan besar tidak kurang dari 1 miliar mayat. Itu berarti 1 miliar nyawa. Terlebih lagi, itu bukanlah keberadaan biasa. Itu semua adalah pembangkit tenaga listrik super terbaik. Sepertinya, roh-roh jahat yang menarik peti mati itu juga merupakan salah satu jenis monster di sungai mata air kuning. Mereka memiliki tanduk di kepala dan tinggi badan mereka juga serupa. Meskipun mereka sangat jauh, Lin Ming mampu memperkirakan ukuran keenam roh jahat hitam itu. Tingginya sekitar 10-20 kaki. Adapun peti mati hantu perunggu itu, panjangnya 30 kaki. Tingginya berkali-kali lipat dari tinggi manusia. Mungkin mereka benar-benar datang dari lautan keajaiban. Ketika Lin Ming berada di benua iblis suci, dia telah melihat banyak slip batu giok dengan catatan dari abis iblis abadi. Dia bisa memastikan bahwa ada eksistensi yang hidup di dalam abis iblis abadi. Selain itu, Lin Ming juga telah melihat dengan matanya sendiri seekor binatang hidup di dalam abis iblis abadi, seekor dewa binatang besar yang panjangnya ribuan mil. Namun, menurut deskripsi slip giok, keberadaan ini tidak akan pernah meninggalkan jurang iblis abadi atas kemauan mereka sendiri. Hanya ada beberapa monster lemah yang akan ditembak oleh letusan sesekali dari abis iblis abadi. Apa yang ada di lautan keajaiban?
Mungkinkah ada pintu masuk ke dunia lain? Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak terlalu mempercayai penjelasan itu. Jika lautan keajaiban benar-benar merupakan pintu masuk ke dunia lain, maka itu pastinya adalah dunia tingkat tinggi. Tanpa membahas seberapa luasnya, peringkat dunia itu sendiri seharusnya tidak kurang dari dunia alam ilahi. Bagaimana dunia seperti itu bisa berlokasi di benua Sky Spill yang terpencil dan tidak dikenal? Dan bagaimana seniman bela diri dari alam ilahi bisa mengabaikannya begitu saja? Keberadaan dunia baru berarti peluang keberuntungan baru. Pasti akan ada kekuatan-kekuatan besar yang datang untuk mengeksplorasi bahaya dunia baru itu. Lin Ming tidak memahami teka-teki ini. Dia menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkannya. Masalah ini jauh melampaui batasannya saat ini dan bukanlah sesuatu yang bisa dia selidiki. Bahkan pada saat dia mencapai laut ilahi, dia mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memasuki lautan keajaiban. Itu adalah zona terlarang dalam arti sebenarnya. Saya terlalu lemah. Jika aku bisa mencapai level Peri Feng, maka aku mungkin bisa melakukan penyelidikan. Lin Ming menghela nafas. Pada saat ini, kabut tebal tiba-tiba memenuhi langit yang gelap, menyelimuti dunia sepenuhnya. Kabut menjadi semakin tebal, dan setelah beberapa saat menjadi seperti sup hitam kental di udara, hampir mengeras menjadi esensi. Saat Lin Ming melihat ini terjadi, dia menghela nafas ringan. Ini adalah gas ular laut. Dia akhirnya mengalaminya. Setelah berada di rawa hitam 8.000 mile selama berhari-hari, Lin Ming akhirnya menemukan gas ular laut sekali lagi. Dia dengan tenang mengeluarkan Cosmic Melting Furnace dan mulai menarik sejumlah besar gas ular laut ke dalamnya. Api bintang terbakar berkobar dan gas ular laut hitam dengan cepat mengembun. Dibandingkan dengan terakhir kali dia memasuki rawa hitam 8.000 mile, kecepatan Lin Ming saat dia memurnikan gas ular laut beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini karena dia telah meningkatkan kultivasinya dan juga karena dia telah membuat kemajuan signifikan dalam teknik alkimianya. Segera, sejumlah besar gas ular laut itu dimurnikan menjadi kristal ular laut seukuran kacang. Lin Ming tidak berhenti di sini. Dia terus menarik gas ular laut dan memurnikannya, menumbuhkan kristal itu semakin besar hingga mencapai ukuran jari. Karena kekuatan Lin Ming telah meningkat, kristal ular lautnya yang halus bahkan lebih murni. Hanya kristal kecil ini yang tampak seolah-olah mengandung ruang tersembunyi di dalamnya, aneh dan misterius. Lin Ming hanya membutuhkan dupa waktu untuk menyelesaikan kristal ular laut pertama. Dia terus memurnikan sampai gas ular laut hitam akhirnya menyebar. Pada saat ini, Lin Ming telah menyempurnakan lebih dari 50 kristal ular laut. Terakhir kali Lin Ming ada di sini, dia hanya menyempurnakan selusin kristal ular laut. Setelah meninggalkan Cosmic Melting Furnace, Lin Ming merasa sedikit tidak puas. Kristal ular laut ini adalah harta karun tertinggi. Sayangnya gas ular laut tersebut tidak bertahan lama, jika tidak maka hasil panennya akan lebih besar. Dan lain kali dia ingin menemukan naga ular laut ini tidaklah mudah. Rawa hitam sepanjang 8.000 mil dipenuhi dengan lapisan bahaya. Bahkan dengan budidaya Lin Ming saat ini, dia masih tidak aman di sini. Saya hanya mengambil kurang dari 0,0001% gas ular laut ini namun ada efeknya. Saya bertanya-tanya seberapa kuat naga ular laut ini dan di mana ia bersembunyi. Seberapa kuatkah itu dibandingkan dengan binatang besar di abis iblis abadi itu? Lin Ming tidak berhenti. Dia langsung menabrak Dominion Guntur 9 surga hingga dia mencapai zona 90 mil. Dia membiarkan tunas dewa sesat menyerap petir merah keemasan hingga batasnya, dan kemudian meninggalkan rawa hitam sepanjang 8.000 mil di malam yang sama. Selama ini, Lin Ming tidak bertemu dengan sumber guntur singa ungu. Mungkin itu karena Twin Life Thunder Crystal telah digunakan oleh Lin Ming, tapi apapun alasannya, sumber guntur singa ungu tidak merasakan kedatangan Lin Ming. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. 3 hari kemudian, Lin Ming kembali ke klan dewa yang ditinggalkan melalui rangkaian transmisi tersembunyi mereka, dan langsung menuju ke ruang pengasingan. Dia mempersiapkan dirinya untuk membuka gerbang rasa sakit sekaligus melewati tahap kedua penghancuran kehidupan. Dengan lebih dari 50 kristal ular laut berbaris di sekelilingnya, Lin Ming mengeluarkan kotak giok roh kayu berisi pil roh segudang yang tersegel dari cincin spasialnya. Begitu dia membuka kotak giok roh kayu, pil roh segudang langsung mencoba keluar. Lin Ming menangkapnya, merasa seperti sedang memegang serangga ilahi yang kuat di tangannya. Pil itu berlari dengan liar di tangannya, berharap bisa melarikan diri. Pil ini memang memiliki kecerdasan. Jika saya membiarkannya pergi ke sini maka ia akan melarikan diri ke pegunungan atau lautan yang dalam di mana ia akan menyerap energi esensi. Mungkin setelah ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun, pada akhirnya ia akan berubah menjadi roh hantu. Setelah dia memahami pil roh segudang, Lin Ming mengingat metode bagaimana menggunakannya dari ingatan alkemis alam ilahi. Dia mengeluarkan belati tingkat surga yang dia minta dari si bayi sebelumnya, dan kemudian membelah dadanya sendiri tanpa ragu-ragu. Engah, darah berceceran keluar, tubuh Lin Ming sangat tangguh. Bahkan jika dia tidak menggunakan energi apapun untuk melindungi dirinya sendiri, hanya tubuh fisiknya saja yang cukup sulit untuk ditembus. Dia tidak punya pilihan selain menuangkan semangat pertarungan peraknya ke belati ini. Setelah membuka celah di dadanya di antara dua tulang rusuknya, Lin Ming jelas bisa merasakan detak jantungnya yang kuat. Pil roh segudang berisi sari tumbuhan kental dari ribuan tanaman obat, semuanya berubah menjadi filamen tipis.
Untuk menyerap pil ini sepenuhnya, dia harus langsung menanamkannya ke dalam jantungnya dan membiarkan darahnya membasuhnya, menyebabkan beberapa ribu filamen itu menyatu ke dalam tubuhnya dan perlahan-lahan diserap. Ini adalah proses panjang yang memakan waktu beberapa hari. Untuk memotong hati mereka sendiri, itu adalah tindakan yang tidak akan pernah dilakukan oleh orang biasa. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas menebang. Darah memercik. Lin Ming memasukkan pil roh segudang ke dalam hatinya, menguburnya jauh di dalam ventrikel. Kemudian, Lin Ming memutar kekuatan gerbang penyembuhan untuk perlahan meregenerasi lukanya. Namun, pil roh segudang tidak terletak dengan damai di hati Lin Ming. Ini berlari ke kiri dan ke kanan, menabrak dinding hati Lin Ming, setiap dampak seperti palu menabraknya. Jantung adalah organ yang sangat rapuh dan penting. Biasanya, jika jantung seorang seniman bela diri dipukul seperti ini maka jantungnya akan meledak. Mereka akan memuntahkan darah dan mati seketika. Bahkan seseorang yang mempraktikkan teknik transformasi tubuh dan memiliki dinding jantung yang sangat kuat akan merasakan dampak seperti ini menyebabkan aritmia dan akhirnya kematian otot jantung. Setelah Lin Ming menelan buah dewa emas yang dalam, tubuh fisiknya menjadi sangat tangguh. Selain itu, dengan membuka 3 yang pertama dari 8 gerbang tersembunyi dalam, dia hanya mampu menahan pil roh segudang ini. Hanya ketika pil roh segudang menabrak luka yang dibuat Lin Ming dengan belati, Lin Ming merasa seolah-olah ada pedang yang mencungkilnya. Setiap kali ini terjadi, dia akan menjadi pucat pasi dan dahinya basah oleh keringat. Saat khasiat obat mengalir ke dalam tubuhnya, dampak serangan dari pil roh segudang menjadi semakin lemah. Akhirnya, itu berhenti bertabrakan dan mulai dengan patuh diserap oleh Lin Ming. Dalam menanamkan pil roh segudang, satu-satunya bahaya dan rasa sakit ada di awal. Khasiat obatnya sendiri sangat lembut dan mudah diserap. Ini karena pil roh segudang membutuhkan waktu lama untuk larut. Beberapa ribu filamen tanaman obat yang kental harus memasuki aliran darah satu persatu. Proses ini sangat memakan waktu. Dalam sekejap mata, beberapa jam berlalu. Keropeng di dada Lin Ming secara alami jatuh, tidak meninggalkan apapun kecuali tanda putih yang dangkal dan cepat memudar. Pada saat ini, Lin Ming sudah memasuki kondisi niat bela diri yang halus. Kedua tangannya menggenggam 5 kristal ular laut saat dia mulai menghantam gerbang rasa sakit. Gerbang rasa sakit terletak di telapak tangan. Bisa juga dikatakan 2 gerbang, 1 di masing-masing tangan. Pada saat ini, Lin Ming menggerakkan tangannya, mengangkatnya secara merata, telapak tangan menghadap ke atas. 2 pusaran energi terbentuk di atas telapak tangan Lin Ming dan esensi kristal ular laut dengan cepat diserap ke dalamnya. Kristal ular laut hitam yang tembus cahaya mulai memutih perlahan sebelum menjadi kapur putih seperti batu dan akhirnya retak dengan dan berubah menjadi kekuatan. Setelah 10 kristal ular laut selesai, Lin Ming mengambil 10 lagi dan terus menyerapnya. Di bawah penggunaan energi ini secara terus-menerus, gerbang nyeri di telapak tangan Lin Ming terus-menerus terkena dampak, menjadi semakin longgar. 10 jam, 20 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pada hari keempat, terlalu banyak energi yang terkumpul di telapak tangan Lin Ming, penuh hingga sepertinya akan meledak. Energi lebih dari 50 kristal ular laut telah sepenuhnya disedot oleh Lin Ming. Dengan teriakan nyaring, tinjunya tiba-tiba meledak dan 2 anak panah darah melesat tinggi ke atas, bahkan membuat lubang besar di kubah ruang pengasingan. Kedua telapak tangan Lin Ming tampak seolah-olah telah tertusuk panah dan hancur. Gerbang rasa sakit akhirnya terbuka. Bab 874, memahami hukum waktu. Lin Ming terkulai ke bawah sampai punggungnya menempel ke tanah. Tangannya sedikit gemetar dan genangan darah kecil sudah muncul di bawahnya. Melihat tubuhnya, Lin Ming sangat gembira bahkan saat dia menggelengkan kepalanya dengan masam. Semua meridian di lengannya telah patah, bahkan beberapa meridian di tubuhnya telah rusak. Kedua tangannya untuk sementara tidak berguna. Kata, sakit, di gerbang rasa sakit mengandung implikasi pedang bermata 2. Membuka gerbang rasa sakit akan menyebabkan kerusakan pada seniman bela diri, dan saat bertarung menggunakan kekuatan gerbang rasa sakit, hal itu juga akan menimbulkan beban pada tubuh seniman bela diri. Oleh karena itu, inilah alasan gerbang rasa sakit menjadi yang terakhir dari 4 gerbang pertama 8 gerbang tersembunyi dalam. Hanya dengan membuka gerbang penyembuhan dan gerbang batas, yang secara drastis dapat mengubah sifat fisik seorang seniman bela diri, barulah mereka mampu menahan serangan dari gerbang rasa sakit. Saat Lin Ming melihat tangannya, dia menyerah melewati tahap kedua penghancuran kehidupan untuk saat ini. Biasanya, jenis luka ini bisa disembuhkan dalam beberapa hari dengan kekuatan regeneratif Lin Ming. Tapi, luka yang ditimbulkan oleh gerbang nyeri akan bertahan selama lebih dari sebulan. Terlebih lagi, selama periode waktu ini, kondisi fisiknya dan seluruh aspek kekuatan tempurnya akan menurun drastis, sebelum perlahan pulih ke puncak yang lebih tinggi. Ada perasaan menghancurkan dirinya sendiri dan menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Tapi selama ini, Lin Ming juga tidak berencana untuk beristirahat begitu saja. Dia berencana untuk bermeditasi pada slip giok hukum ruang waktu yang ditinggalkan oleh Patua Nasib Baik. Khususnya catatan mengenai konsep waktu, Lin Ming sangat tertarik pada hal itu. Dengan meridian di lengannya hancur dan tidak dapat menghubungkan energi melalui tubuhnya, kekuatan Lin Ming saat ini bahkan lebih buruk daripada beberapa seniman bela diri tingkat rendah. Dia hanya menaiki kereta dewa yang ditarik oleh 8 burung emas yang menyerupai burung phoenix, terbang melintasi langit pegunungan belakang klan dewa yang tertinggal.
Dia menikmati melihat berbagai bunga dan pepohonan yang indah, bermeditasi tentang hukum waktu dengan nyaman. Meskipun alam dimensi klan dewa yang tertinggal ditutupi oleh lapisan formasi susunan, Sibai masih mengirimkan banyak pengawal untuk menemaninya. Bahkan banyak pelayan cantik yang melayaninya, dengan cermat memenuhi semua kebutuhannya. Saat Lin Ming naik di atas kereta ilahi, terbungkus sutra, kain, dan permata, penampilannya yang tampan dan indah seperti batu giok menghadap ke dunia, dia tampak seperti seorang pangeran yang mulia. Ini adalah kehidupan yang diinginkan banyak seniman bela diri. Misalnya, Nanyun Wang di Laut Selatan, atau banyak pangeran dan putri dari 4 kerajaan ilahi akan diiringi oleh musik surgawi saat mereka pergi bepergian. Mereka akan memiliki tentara ilahi yang membuka jalan bagi mereka dengan para Saint Beast yang menarik kereta mereka ke depan. Sementara itu, mereka bahkan memiliki sejumlah besar pelayan dan selir muda cantik di sekitar mereka, memeluk wanita-wanita ini ke kiri dan ke kanan. Lin Ming tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti, dia juga akan menikmati kehidupan yang sama. Setelah beristirahat selama 40 hari, Lin Ming akhirnya merasakan kekuatannya perlahan kembali ke tubuhnya. Garis meridian lengannya hampir pulih sepenuhnya dan tidak ada yang tersisa di kedua telapak tangannya kecuali bekas luka yang sangat samar yang tampak seperti bekas air. Seseorang bahkan tidak dapat melihatnya kecuali jika dia melihat lebih dekat. Ini adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh gerbang rasa sakit. Setelah beberapa waktu berlalu, bahkan mereka pun akan menghilang, hanya menampakkan diri ketika dia membuka gerbang rasa sakit. Pada saat itu, Lin Ming juga bisa meledak dengan energi terkuatnya, langsung mencapai kekuatan hampir 2 juta jin. Setelah itu, Lin Ming merasakan kekuatannya bertambah setiap hari. Otot-otot tubuhnya tumbuh dengan garis-garis tepi yang indah, menonjolkan keindahan estetika yang lembut sekaligus halus dan kuat. Dia merasa seperti terlahir kembali sekali lagi. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia bisa mengangkat gunung di atas dirinya. Apa yang paling ingin dilakukan Lin Ming sekarang adalah menemukan lawan yang kuat untuk dilawan. Sayangnya, tidak ada seorang pun di bawah Laut Ilahi yang bisa menandinginya lagi, dan bagi para penguasa Laut Ilahi seperti Sibai, dia tidak mampu mengalahkan mereka. Di dalam benua tumpahan langit, dalam 100.000 tahun terakhir yang tidak pernah berakhir, sangat jarang seorang seniman bela diri penghancur kehidupan mampu melompati peringkat dan melawan Master Laut Ilahi. Pertama, ini karena ada kesenjangan besar antara penghancuran kehidupan dan Laut Ilahi, dan setiap orang yang mampu menerobos Laut Ilahi adalah putra surga yang bangga, seorang jenius yang tiada taranya di zaman mereka. Tentu saja, pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang tidak dapat menembus Laut Ilahi sebelum mereka berusia 100 tahun dan harus mengandalkan peluang keberuntungan untuk melakukannya hanyalah pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang terlemah. Hanya seniman bela diri yang melangkah ke alam Laut Ilahi melalui kekuatan mereka sendiri yang dapat dianggap sebagai talenta tingkat kaisar puncak sejati. Untuk melintasi batas besar untuk mengalahkan putra surga yang sombong, seseorang harus menjadi seorang jenius yang lebih mengerikan. Bukankah itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Mungkin 6 roh jahat yang kulihat di rawa hitam sepanjang 8.000 mil yang sedang menarik peti mati hantu perunggu itu mungkin bisa memberiku pertarungan yang sengit. Peti mati hantu perunggu itu masih bergema di benak Lin Ming. Sampai di tingkat manakah keberadaan yang tertidur itu tercapai? Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan hal-hal ini sambil terus memahami hukum waktu. Hukum waktu yang ditinggalkan oleh Pak Tua Nasib Baik sangat misterius, cukup untuk membuat Lin Ming terpesona. Setelah membenamkan dirinya di dalamnya, beberapa jam berlalu dalam sekejap. Kesan Lin Ming adalah bahwa warisan konsep benua tumpahan langit jauh lebih terbatas dibandingkan warisan dari alam ilahi. Tapi, slip giok konsep waktu yang ditinggalkan oleh Pak Tua Nasib Baik sebenarnya memiliki beberapa petunjuk langsung tentang sumber dao besar. Ini seperti warisan dari alam ilahi. Apakah Pak Tua Nasib Baik memasuki alam mistik yang tertinggal di benua tumpahan langit sejak 100.000 tahun yang lalu, dan memperoleh warisan dari alam ilahi? Tidak peduli betapa berbakatnya seorang seniman bela diri, mereka masih harus memiliki dasar untuk menyimpulkan konsep dan hukum yang lebih mendalam. Tidak mungkin membentuk seperangkat hukum dari udara tipis. Semua tanda menunjukkan bahwa 100.000 tahun yang lalu, peradaban seni bela diri di benua tumpahan langit sangat mulia, bahkan mengandung sedikit pun kemegahan dari alam ilahi. Pak Tua Nasib Baik telah hidup selama 8.000 tahun, mustahil untuk menghitung berapa banyak tempat yang pernah dia kunjungi atau berapa banyak alam mistik yang telah dia jelajahi. Tidaklah aneh baginya untuk memiliki warisan seperti itu. Saya bertanya-tanya mengapa Pak Tua Nasib Baik meminjamkan batu giok yang begitu berharga kepada saya. Saat Lin Ming berpikir untuk kembali ke kamarnya dan mempraktikkan beberapa hukum yang terekam di slip batu giok, pada saat ini, nyala jimat pemancar suara bersinar di depannya. Ini adalah pesan dari Sibai. Pesannya sederhana, silakan datang ke istana sesepuh. Lin Ming kaget. Ini pasti menjadi masalah serius bagi Sibai hingga ingin berbicara dengannya secara langsung. Saat Lin Ming tiba di istana tetua, dia melihat Sibai dan lelaki tua bertopeng itu sudah menunggunya di dalam. Orang tua bertopeng itu adalah penatua tertinggi Laut Ilahi kedua dari klan dewa yang tertinggal. Dia sangat misterius dan jarang berbicara, bahkan Lin Ming tidak tahu namanya. Di atas meja di depan Sibai ditempatkan 2 surat. Saat Lin Ming melihat segel yang menandainya, dia melihat bahwa itu berasal dari Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku dan Kerajaan Ilahi Peleburan Sublime.
Yang Yun dari Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku dan Oye King Feng dari Kerajaan Ilahi Peleburan Luhur masing-masing telah mengirimkan surat. Lihatlah mereka. Si Bai menjentikkan jarinya dan kedua surat itu terbang ke tangan Lin Ming. Lin Ming awalnya tenang, tapi saat dia perlahan membacanya, dia merasa semakin sulit untuk tetap tenang. Saat Lin Ming selesai membaca kedua surat itu, dia menghela nafas panjang. Kedua surat itu membicarakan hal yang sama. Kuil keajaiban yang ada di lautan keajaiban telah muncul di langit di atas rawa hitam sepanjang 8.000 mil. Ketika Lin Ming bergabung dengan Yang Yun di perjamuan 9 bunga, dia mendengar Pangeran Peleburan Luhur menyebutkan kuil keajaiban. Kuil ini sangat luar biasa dan dikatakan hanya muncul di wilayah terdalam lautan keajaiban. Hanya beberapa tetua tertinggi laut ilahi yang telah menembus jauh ke dalam rawa hitam sepanjang 8.000 mil yang dapat melihatnya dari kejauhan, dan bahkan mereka merasa seolah-olah mereka sedang melihat tidak lebih dari sebuah fatamorgana. Tidak ada seorang pun yang pernah kembali hidup-hidup dari lautan keajaiban, dan bahkan mendekati tepiannya pun berbahaya, apalagi menyelidiki kuil tersebut. Hanya seekor binatang besar acak dari lautan keajaiban yang dapat dengan mudah melahap penatua tertinggi laut ilahi. Tapi sekarang, karena alasan yang tidak diketahui, kuil keajaiban telah muncul di langit rawa hitam sepanjang 8.000 mil untuk pertama kalinya dalam sejarah. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia segera teringat peti mati hantu perunggu yang dia temui sebelumnya. Keberadaan yang tertidur di dalamnya mungkin saja berasal dari lautan keajaiban. Setelah dia melihat peti mati hantu perunggu itu, kuil keajaiban telah keluar dari lautan keajaiban. Wajar jika mengasosiasikan keduanya ketika terjadi suatu kebetulan. Bagaimana hubungan keduanya? Mungkinkah kuil keajaiban adalah istana keberadaan di dalam peti mati? Melihat lagi, sepertinya keempat kerajaan ilahi telah menggunakan berbagai metode untuk menyelidiki kuil keajaiban sehari sebelumnya. Lautan keajaiban dikenal sebagai zona terlarang kehidupan mutlak, dan kuil keajaiban juga kemungkinan besar merupakan tempat terkutuk. Bahkan jika mereka tahu ada peluang keberuntungan di dalamnya yang menentang kehendak langit, tidak ada yang berani terburu-buru masuk karena takut mereka tidak akan pernah bisa mundur. Kerajaan Ilahi Asura telah mengirimkan boneka pembantaian untuk diselidiki. Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku, Kerajaan Ilahi Peleburan Sublime, dan Kerajaan Ilahi Bintang 7 juga telah mengirimkan boneka atau musuh serupa yang telah mereka tanamkan segel budak di dalamnya untuk menyelidiki kuil keajaiban. Dalam waktu sekitar 1 bulan mereka akan mendapatkan hasilnya. Pada saat itu, mereka akan menilai risikonya dan memutuskan apakah mereka harus masuk atau tidak. Saat ini, seluruh pinggiran rawa hitam sepanjang 8.000 mil telah ditutup oleh 4 kerajaan ilahi dan mustahil untuk dimasuki. Yang Yun dan Oye King Feng sama-sama mengirim surat ini karena mereka ingin bertanya kepada Lin Ming apakah dia ingin menjelajahi kuil keajaiban bersama mereka atau tidak. Lin Ming dipenuhi dengan kerinduan dan keingintahuan akan rahasia di lautan keajaiban. Dengan karakter Lin Ming, dia biasanya melakukan perjalanan. Tapi sekarang, dengan musuh besar Situ Haotian yang berkeliaran, dia tidak bisa tidak memikirkan keputusannya dengan sungguh-sungguh. Lin Ming tidak berpikir dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari Situ Haotian, bahkan setelah membuka gerbang sakit. Di alam mistik, kerajaan ilahi Asura tidak peduli dengan kesopanan. Setelah Lin Ming terbunuh, apa yang bisa dilakukan oleh klan dewa yang tertinggal? Jika dia mati, apa gunanya mereka membunuh Situ Yaoyue? Dan selain Situ Haotian, dia takut karakter seperti Kaisar Ilahi Tertinggi Sembilan Tungku dan Paman Agung Kekaisaran Peleburan Agung akan muncul. Orang-orang ini adalah eksistensi yang tidak mungkin bisa dilawan oleh Lin Ming. Mereka mungkin secara lahiriah berhubungan baik dengannya, tetapi di alam mistik dengan manfaat yang sangat besar, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan. Adik Lin, menurutku kamu tidak perlu mengambil risiko ini, si Bai perlahan berkata setelah mempertimbangkan masalah itu sejenak. Karena kutukan garis keturunan klan dewa tertinggalku, kami tidak dapat meninggalkan dunia dimensi ini untuk jangka waktu yang lama. Alam mistik semacam ini kemungkinan besar tidak akan bisa dijelajahi dalam 3 hingga 5 hari, jadi mustahil bagi kita untuk pergi. Dan sebenarnya, bahkan jika kami pergi bersamamu, jika kami meninggalkan perlindungan barisan besar Wilmot, kami tidak akan lagi menjadi tandingan kerajaan ilahi Asura. Dan jika Anda pergi sendiri, Anda akan berada dalam bahaya besar. Situ Yaoyue bisa digunakan sebagai alat untuk mengancam kerajaan ilahi Asura, tapi mustahil bagimu untuk membawanya sebagai jimat pelindung. Saya mengerti, Lin Ming mengangguk. Meskipun dia suka berpetualang dan menjelajah, dia pasti tidak akan memasuki alam mistik dengan peluang bertahan hidup yang begitu rendah. Dia hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah situasi yang tidak menguntungkan. Namun, apa yang Lin Ming tidak harapkan adalah sehari kemudian, surat lain akan tiba. Surat ini dari Patua Nasib Baik. Dia bermaksud memasuki kuil keajaiban, dan jika Lin Ming ingin pergi, dia juga bisa membawa serta Lin Ming. Orang tua, Nasib Baik. Hati Lin Ming bergerak saat dia menarik napas dalam-dalam. Babak 875, Penghancuran Kehidupan Tahap Kedua. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, dia jauh dari mampu melindungi dirinya sendiri jika dia memasuki kuil keajaiban. Tapi, jika dia bisa mendapatkan perlindungan dari Patua Keberuntungan, maka bahkan karakter tingkat atas seperti Kaisar Ilahi Tertinggi Sembilan Tungku bahkan tidak akan bisa menyentuhnya. Lin Ming hanya dengan santai mengetahui nasib baik Patua dan tidak punya alasan khusus untuk mempercayainya.
Tapi kalau dipikir-pikir, Patua nasib baik bagaikan burung bangau liar yang dengan santai terbang melintasi dunia tanpa pengaruh apapun di belakangnya, dan tanpa konflik kepentingan apapun, tidak ada alasan untuk menyakitinya. Terlebih lagi, bagi seseorang dengan pangkatnya, hanya ada sedikit hal di dunia ini yang dapat menyebabkan dia melakukan rencana jahat. Dan bahkan Patua nasib baik telah merencanakan sesuatu, dia bisa saja menculik Lin Ming dari alam dimensi dengan paksa dan si Bai hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat hal itu terjadi. Tidak perlu menunggu hari ini. Adik Lin, apa yang ingin kamu lakukan? Si Bai bertanya. Tidak peduli apa yang aku lakukan, pertama-tama aku harus menerobos tahap kedua penghancuran kehidupan. Hanya tinggal 1 bulan lagi untuk memasuki Temple of Marvels. Meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu adalah pilihan yang paling aman. Jika dia melewati tahap kedua penghancuran kehidupan dan juga membuka gerbang rasa sakit, maka Lin Ming tidak tahu seberapa kuat dia nantinya pada saat itu. Meskipun mustahil baginya untuk melawan orang-orang seperti Situ Haotian, dia yakin dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melarikan diri dari Situ Yaoxi atau Situ Bonan dengan selamat dengan nyawanya yang utuh. Menerobos tahap kedua penghancuran kehidupan. Besar, si Bai terkejut, tapi tidak terlalu terkejut. Lin Ming telah melangkah ke puncak tahap pertama penghancuran kehidupan setahun yang lalu, dan setelah sekian lama berlalu, tidak aneh baginya untuk masuk ke tahap kedua. 2 hari kemudian, Lin Ming tutup sekali lagi. Setelah membuka gerbang rasa sakit, kekuatan fisik dan mentalitas Lin Ming berada pada puncak tertingginya. Keberhasilan menembus tahap kedua penghancuran kehidupan hampir dijamin. Ketika Lin Ming pertama kali menyeberang ke penghancuran kehidupan dari ranah inti berputar, dia telah menggunakan dantiannya sebagai inti untuk menghancurkan tubuhnya, jadi itu tidak mudah sama sekali. Tapi untuk menerobos ke tahap kedua penghancuran kehidupan, dia mampu menggunakan seluruh esensi sejati di dalam tubuh dan dagingnya untuk membusukkan tubuhnya secara menyeluruh. Ini adalah proses yang jauh lebih sederhana, dan Lin Ming juga memiliki banyak petir merah keemasan yang disimpan di Heretical God Sprout. Di dalam ruang pengasingan, lapisan formasi susunan menutupi platform pusat. Lin Ming melangkah ke platform susunan pusat dan kemudian memutar semua energi di dalam tubuhnya dan membagi 360 titik akupunturnya menjadi 72 titik. 72 titik ini menutupi seluruh tubuhnya. Dengan kendali Lin Ming, dia dengan gila-gilaan menyerap esensi sejati. Kemudian, dengan dantiannya sebagai pusatnya, dia meledak. Cahaya merah keemasan terpancar dari tunas dewa sesat. Dikombinasikan dengan energi di seluruh tubuhnya, itu benar-benar menghancurkan tubuhnya. Semua meridiannya pecah saat hujan darah melesat ke udara. Lin Ming berubah menjadi kabut darah samar yang dipenuhi dengan energi asal surga dan bumi yang sangat murni. Biasanya, jika tubuh seseorang meledak seperti ini maka mereka akan lebih mati daripada mati. Namun, hukum yang ajaib dan menakjubkan mencegah hal ini terjadi. Ini bisa disebut Dao Surgawi, dan jalan seni bela diri hanyalah satu jalur untuk menjelajahi Dao Surgawi. Ketika seorang seniman bela diri mengembangkan seni bela diri, mereka menaklukkan Dao Surgawi untuk digunakan sendiri, itulah alasan mengapa mengembangkan jalur bela diri dianggap menentang kehendak langit. Dalam perjalanan manusia di jalur seni bela diri, ada hukum yang tidak diketahui yang akan melindungi mereka pada saat-saat penting ini. Ketika mereka hendak menerobos batas penghancuran kehidupan, tubuh mereka akan hancur total, dan energi menyatu ke dalam setiap sel mereka. Kemudian, semua ini akan dikunci dalam sebuah area kecil, membentuk tempat tinggal bagi jiwa mereka. Sub kehidupan primordial ini mirip dengan cairan ketuban yang mengelilingi bayi di dalam rahim ibunya, sehingga seniman bela diri dapat mempertahankan api kehidupannya. Energi surga dan bumi yang kaya akan menyatu ke dalam sub kehidupan purba ini, mengisi semua sel dengan energi dan membuang kotoran. Sel-sel ini kemudian akan mulai berubah menjadi tubuh roh. Tingkatan tubuh roh semuanya bergantung pada seberapa menyeluruh seorang seniman bela diri menghancurkan tubuh mereka dan seberapa murni energi yang melemahkan sel-sel mereka. Dalam sub kehidupan primordial ini, kesadaran Lin Ming sangat jelas. Sepertinya dia telah menjadi bentuk kehidupan cair. Dia berenang di lautan energi, mampu memeriksa setiap sel di tubuhnya dan menyaksikan daging dan darahnya ditempa oleh energi, memperlambat perubahan. Sebulan segera berlalu. Hasil investigasi Temple of Marvels kembali. Keempat kerajaan ilahi telah bergabung untuk bersama-sama mengirimkan 30 boneka uji ke kuil keajaiban. Akhirnya, hanya 2 yang kembali, satu dari kerajaan ilahi peleburan Sublime dan satu lagi dari kerajaan ilahi 9 tungku. Ini karena boneka uji yang dikirimkan oleh kedua kerajaan ilahi adalah yang terkuat. Terutama kerajaan ilahi 9 tungku. Untuk mendapatkan informasi terbaik dan sebanyak-banyaknya tentang kuil keajaiban, mereka bahkan telah mengirimkan boneka tingkat lautan ilahi. Bahkan kerajaan ilahi 9 tungku hanya memiliki satu boneka seperti itu. Mereka telah mengkonsumsi material surgawi dalam jumlah besar untuk membekukan api kehidupan dan menyegelnya, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk menggunakannya. Semua yang berada di bawah laut ilahi akan berada dalam bahaya besar jika mereka masuk. Dan mereka yang berada di laut ilahi memiliki peluang untuk mati, tetapi kemungkinan besar mereka dapat kembali hidup-hidup. Hasil penyelidikannya sangat memuaskan. Harus dikatakan bahwa kuil keajaiban adalah tempat reruntuhan kuno yang melayang di atas langit di lautan keajaiban. Tidaklah aneh jika semua orang yang masuk akan mati. Namun, dengan perlindungan dari pembangkit tenaga listrik laut ilahi, maka murid-murid paling luar biasa dari 4 kerajaan ilahi mungkin bisa ikut serta dalam pengalaman dan petualangan.
Belum lagi peluang keberuntungan besar yang mungkin ada di kuil keajaiban, tapi bahkan jika murid-murid muda ini tidak bisa mendapatkan harta karun yang besar untuk diri mereka sendiri, masuk dan memperluas wawasan mereka dengan mengalami alam mistik tingkat tinggi saja sudah cukup, akan sangat menguntungkan bagi pertumbuhan mereka di masa depan. Klan dewa yang ditinggalkan, alam dimensi. Di ruang pengasingan, Lin Ming perlahan terbangun. Dia terbaring telanjang di lantai. Setelah tubuhnya dipecah dan direformasi, muncul perasaan bahwa dia telah dibangkitkan dari kematian. Tahap kedua penghancuran kehidupan telah berhasil dilewati. Dari penampilan luar, Lin Ming tidak memiliki sentuhan aura yang tajam dan mendominasi. Semua itu tertahan di dalam dirinya, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah seorang pemuda anggun yang suka membaca buku dan membacakan puisi. Lin Ming mengulurkan tangannya dan busur listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di udara. Busur listrik ini tipis dan panjang dan berkumpul seperti untaian sutra, membentuk kain ungu yang besar. Setelah beberapa saat, sutra ungu ini melilit tubuh Lin Ming dan membentuk jubah longgar. Jubah longgar ini menutupi semua garis keras indah otot Lin Ming, membuatnya tampak seperti seorang pelajar muda. Namun, mata Lin Ming bersinar seolah guntur terkandung di dalamnya. Percikan yang bersinar ini sebenarnya adalah kekuatan guntur yang telah menembus jauh ke dalam setiap sel tubuh Lin Ming, hampir memiliki efek yang sama dengan mengukir hukum guntur ke dalam tubuhnya. Dalam hal budidaya Lin Ming, meskipun ia baru saja melangkah ke tahap kedua penghancuran kehidupan, ia telah mencapai kesuksesan besar di tahap kedua. Terlepas dari kenyataan bahwa dia belum mencapai puncaknya, ini tidak bisa dianggap terlalu jauh dari tahap ketiga penghancuran kehidupan. Inilah keunggulan yang didapat karena memiliki fondasi yang sangat kokoh. Begitu seseorang menerobos, mereka akan dengan mudah dapat menyentuh dunia berikutnya. Dengan setiap langkah yang diambil Lin Ming, dia bisa merasakan bahwa setiap napas yang dia hirup mengandung sentuhan aroma. Bahkan cairan tubuhnya seperti air liur dan keringatnya memiliki aroma yang harum dan segar. Ini karena setelah dia terlahir kembali dengan tubuh roh, tidak hanya tidak ada kotoran di tubuhnya, tetapi gerakan santai apapun yang dia lakukan mampu mengarahkan energi asal langit dan bumi ke dalam tubuhnya, membanjiri setiap sudut keberadaannya dengan kemurnian itu, energi. Manusia senang menggambarkan aroma tubuh seorang gadis peri yang tidak tersentuh oleh api dan asap manusia, tubuh mereka tidak berbau seperti anggur dan daging di dunia fana. Alasannya adalah karena mereka memakan bunga dan buah roh langka setiap hari, dan yang mereka minum adalah embun pegunungan yang segar di pagi hari. Hanya melalui cara ini mereka dapat menjamin bahwa tubuh mereka tidak ternoda oleh kotoran manusia biasa. Tapi Lin Ming tidak perlu melakukan semua ini. Dia bisa makan nasi dan daging seperti manusia biasa, dan karena dia sekarang memiliki tubuh roh, dia secara alami akan menghilangkan semua kotoran dari tubuhnya dan memurnikan energi murni. Ini juga alasan mengapa tahapan penghancuran kehidupan disebut sebagai proses ketika seorang seniman bela diri dilahirkan kembali. Adik Lin, surat patua nasib baik telah tiba. Dia akan tiba di Portstead dalam 3 hari dan menunggumu di sana. Saat Si Bai melihat Lin Ming meninggalkan pengasingan, matanya bersinar sejenak sebelum dia berbicara. Untuk seseorang seperti Lin Ming, akan aneh jika dia gagal dalam terobosannya. Oke, Portstead adalah sebuah kota yang terletak di kerajaan ilahi peleburan Sublime. Itu dekat dengan rawa hitam 8.000 mil dan tidak terlalu jauh dari tempat kuil keajaiban berada. Adik Lin, saya pribadi akan membawa Anda ke Portstead. Namun segala sesuatunya setelah itu akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Anda harus ekstra hati-hati. Meskipun kamu berhasil menembus tahap kedua penghancuran kehidupan, itu masih jauh dari menutupi kesenjangan antara kamu dan pembangkit tenaga listrik laut ilahi. Si Bai berkata dalam perkiraannya. Dia tidak tahu bahwa Lin Ming telah menerobos gerbang rasa sakit, jadi tentu saja mustahil baginya untuk memperkirakan kekuatan tempur Lin Ming. Kalau begitu aku harus menyusahkan Patriark Si Bai, Lin Ming tidak menolak tawaran itu. 3 hari kemudian, di halaman jauh di dalam Portstead, sebuah gas speedboat terbang masuk dan menurunkan seorang pria dan wanita muda. Keduanya tampak seolah-olah berusia 20-30 tahun, namun kenyataannya mereka telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 60 tahun. Mereka hanya memiliki penampilan yang awet muda karena mereka telah melewati penghancuran kehidupan di usia yang sangat muda. Kedua orang ini adalah pertapa tersembunyi dari kerajaan ilahi 9 Tungku dan merupakan salah satu pemuda paling menakjubkan di generasi mereka. Pemuda itu bernama Yang Mu, dan budidayanya secara mengesankan berada pada tahap ke-7 penghancuran kehidupan. Namun dia tidak memiliki variasi dantian, jadi dia sedikit kalah dengan Situ Yao Yue dalam aspek itu. Meskipun demikian, pemahamannya tentang hukum sebenarnya melampaui pemahamannya, dan dia juga memahami semangat pertempuran dasar. Wanita muda itu bernama Qin Yu. Dia bukan bagian dari keluarga kerajaan-kerajaan 9 Tungku ilahi, melainkan seorang murid dengan nama belakang yang berbeda. Meskipun kultivasinya baru berada pada tahap ke-6 penghancuran kehidupan, jika seseorang memperhatikan dantiannya dengan cermat, mereka dapat melihat bahwa segala macam fenomena aneh sedang terjadi di dalam. Tampaknya ada ruang samar yang berkembang di dalam dantiannya dan esensi sejatinya juga muncul seolah-olah mengembun menjadi cairan. Ini adalah tanda bahwa dia mulai memasuki laut ilahi. Setelah seorang bela diri mencapai alam Hautian, itulah saatnya mereka membuka dantiannya dan mulai melatihnya. Selama alam Hautian, esensi sejati seseorang akan berantakan tanpa adanya organisasi apapun di dalamnya, sehingga cadangan esensi sejati mereka akan sangat terbatas.
Setelah esensi sejati dalam dantian terkondensasi menjadi topan, maka akan ada keteraturan. Jumlah total esensi sejati akan meningkat dan juga akan lebih mudah dikendalikan. Dan setelah tiba di ranah inti berputar, esensi sejati akan memadat menjadi inti kristal inti berputar. Selama waktu ini, jumlah total esensi sejati mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Selama tahap penghancuran kehidupan, tidak akan ada perubahan pada dantiannya. Sebaliknya, tubuh fisik seorang seniman bela diri akan berubah menjadi tubuh roh dan mereka akan memperoleh karakteristik menyimpan esensi sejati dalam daging mereka. Hal ini lagi-lagi akan menyebabkan jumlah total esensi sejati di dalamnya meningkat beberapa kali lipat. Setelah tiba di alam laut ilahi, tubuh seorang seniman bela diri akan sepenuhnya direndam dalam esensi sejati, tanpa ada ruang lagi untuk menyimpan lebih banyak. Dan pada titik ini, miliaran tahun yang lalu, para tetua tertinggi yang tak terhitung banyaknya yang telah menempa fondasi jalan seni bela diri telah mengembangkan jalur baru. Ini untuk membentuk dimensi kecil di dalam dantian, dan setelah esensi sejati dicairkan, untuk menyimpan esensi sejati di dalamnya. Ukuran dimensi kecil ini bergantung pada fondasi dan kekuatan seorang seniman bela diri, itu bisa kecil atau besar. Ketika pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap ke-8 akhirnya mencapai alam laut ilahi, dimensi kecil itu akan menjadi sangat luas. Esensi cair yang sebenarnya akan melonjak dan jatuh seperti lautan luas. Jadi, batas ini disebut laut ilahi. Bagi seorang seniman bela diri, alam laut ilahi adalah sebuah lompatan besar. Kata ilahi juga menunjukkan bahwa seniman bela diri yang melangkah ke alam ini memperoleh kekuatan dewa di mata manusia. Tinju mereka dapat menghancurkan langit, kaki mereka dapat memecahkan bumi, dan mampu membalikkan lautan. Mereka hanyalah makhluk maha kuasa. Dan sekarang, wanita muda bernama Qin Yu ini telah melahirkan dimensi kecil yang belum sempurna di dalam dantiannya, dengan setengah dari esensi sejatinya telah mencair. Ini adalah tanda bahwa dia sudah setengah langkah menuju alam laut ilahi. Begitu seseorang mencapai setengah langkah laut ilahi, maka jika tidak ada kecelakaan, mereka akan mampu menjadi penatua tertinggi laut ilahi dalam waktu 2 atau 3 tahun. Qin Yu ini sudah ditakdirkan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik laut ilahi. Babak 876, semua pahlawan berkumpul. Kerajaan ilahi 9 tungku adalah yang paling kuat dari 4 kerajaan ilahi, dan dengan demikian jumlah kejeniusan mereka jauh melampaui kerajaan ilahi Asura. Meskipun bakat setingkat Situ Yao Yue pernah ada dalam 1 milenium di kerajaan ilahi Asura, di kerajaan ilahi 9 tungku dia akan muncul setiap 300 sampai 400 tahun. Putra mahkota yang mulia, Yang Mu dan Qin Yu menyapa Yang Yun, tapi tidak banyak rasa hormat yang terlihat di wajah mereka. Qin Yu sudah menjadi master setengah langkah laut ilahi, dan akan menjadi penatua tertinggi laut ilahi hanya dalam beberapa tahun lagi, menikmati perlakuan serupa dengan Pangeran Agung. Tentu saja dia tidak perlu tunduk pada putra mahkota. Adapun Yang Mu, dia sudah berusia 70 tahun dan memiliki budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-7. Di masa depan ada kemungkinan dia akan menjadi karakter tingkat atas seperti Kaisar Ilahi tertinggi 9 tungku, jadi dia tentu saja tidak akan menghormati seseorang seperti Yang Yun yang berusia lebih dari 30 tahun lebih muda darinya. Faktanya, Yang Mu sangat tidak rela menerima Yang Yun mewarisi posisi putra mahkota. Yang Mu bahkan memiliki pemikiran samar untuk menggantikannya. Kakakmu, Peri Qin. Yang Yun tersenyum tipis saat menyapa mereka. Besok, keempat kerajaan ilahi akan menghapus blokade dan secara resmi memasuki kuil keajaiban. Penjelajahan ini bahkan mungkin mengungkap rahasia lautan keajaiban. Ini sangat penting. Lebih-lebih lagi. Saat Yang Yun berbicara di sini, dia mengeluarkan slip batu giok biru. Kerajaan ilahi 9 tungkuku adalah orang pertama yang membawa kembali informasi tentang kuil keajaiban dari penyelidikan kami. Adapun kerajaan ilahi bintang 7 dan kerajaan ilahi Asura, semua boneka dan budak yang mereka kirimkan telah mati, jadi mereka tidak memiliki informasi. Sedangkan untuk penjelajah dari Sublime Smelting Divine Kingdom, dia tidak berani masuk terlalu jauh ke dalam Temple of Marvels, jadi informasi mereka tidak sedetail milik kami. Lihatlah, informasi ini memerlukan biaya yang besar, jadi pastikan Anda merahasiakannya. Saat Yang Yun berbicara, dia melemparkan batu giok biru ke arah Yang Mu dan Qin Yu. Setelah keduanya memeriksanya, ekspresi mereka berubah. Mata Yang Mu berbinar, kuil keajaiban terkait dengan rahasia seniman bela diri zaman kuno yang naik. Itu spekulasi kami. Yang Yun dengan tenang mengangguk. Yang disebut zaman kuno mengacu pada periode waktu 100.000 tahun yang lalu. Saat itulah peradaban seni bela diri benua langit tumbuhan berada pada era paling gemilang dan makmur. Dibandingkan dengan saat ini, sepertinya mereka adalah dua dunia yang benar-benar terpisah. Menurut legenda, 100.000 tahun yang lalu, ketika seorang seniman bela diri mencapai alam laut ilahi tengah, mereka akan memiliki peluang yang masuk akal untuk naik ke alam ilahi. Adapun talenta tak tertandingi dengan kekuatan yang jauh melampaui seniman bela diri di level mereka, mereka bisa menerobos kekosongan bela diri di alam laut ilahi awal atau bahkan alam penghancuran kehidupan tahap ke-8 dan naik ke atas. Namun dalam 100.000 tahun terakhir, hanya ada sedikit seniman bela diri yang mampu naik ke alam ilahi. Hanya ada sedikit seniman bela diri yang dikenal luas dan sangat langka seperti Kaisar Sakya dan Kaisar Iblis yang diketahui telah naik tahta. Adapun beberapa lainnya yang dikatakan telah naik, tidak ada yang tahu apakah mereka berhasil atau mati dalam prosesnya. Terlebih lagi, bagaimana orang-orang ini bisa naik adalah sebuah teka-teki.
Sepertinya begitu mereka mencapai jumlah kekuatan tertentu, mereka telah membentuk fenomena langit dan bumi dan menghilang begitu saja. Bahkan karakter tingkat atas seperti Paman Agung Kekaisaran Peleburan Luhur dan Kaisar Ilahi Tertinggi Sembilan Tungku tidak tahu cara naik ke atas. Setelah terbang ke alam ilahi, ada kelebihan dan kekurangannya. Di benua tumpahan langit, karakter seperti Kaisar Ilahi Tertinggi Sembilan Tungku dapat dikatakan mengendalikan dunia di telapak tangan mereka tanpa ada yang berani meremehkannya. Tapi begitu mereka mencapai alam ilahi, mereka sebenarnya akan menjadi lebih kecil dari prajurit tanpa nama. Jika mereka mencoba menjelajahi alam mistik, mereka akan mati dengan mudah 4 atau 5 kali jika seseorang mencoba menamparkan mereka sampai mati. Meski begitu, banyak juga master yang ingin naik, terutama para junior. Mereka yang mampu mencapai laut ilahi dapat dikatakan memiliki hati yang berbakti terhadap jalan seni bela diri mereka, sulit bagi mereka untuk tergoda oleh kesenangan dunia apapun. Bagi mereka, hanya terobosan seni bela diri lebih lanjut yang akan membawa kegembiraan dan memenuhi obsesi mereka. Benua tumpahan langit terlalu terbatas. Belum lagi sumber dayanya, tapi lingkungan dan warisan di sana hanyalah sebuah kertas kosong. Di benua tumpahan langit, agar warisan konsep dan hukum mencapai batas kedua atau ketiga, itu sudah merupakan kelas 1. Adapun 7 atau 8 batas di balik itu, tidak ada seorang pun di benua tumpahan langit yang pernah mendengarnya sebelumnya. Warisan seni bela diri semacam ini terakumulasi selama ratusan ribu, atau bahkan jutaan tahun, melalui upaya gabungan dari seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, mustahil bagi satu orang untuk mencapai semua ini. Tinggal di benua tumbuhan langit berarti seseorang ditakdirkan tidak beruntung mencapai alam di atas laut ilahi dan juga dibatasi umurnya hingga 10.000 tahun. Semua junior yang telah mencapai tahap ini dipilih sebagai kebanggaan surga, dan semuanya adalah individu yang ambisius. Siapa yang mau menyaksikan ribuan tahun berlalu sebelum mereka perlahan berubah menjadi tulang? Mengambil langkah mundur, bahkan jika mereka tidak berhasil mencapai apapun di alam ilahi, tampaknya ada cara untuk masuk kembali ke alam rendah. Meskipun mereka harus membayar sejumlah harga, masih ada harapan. Saat Yang Mu dan Qin Yu memikirkan hal ini, keduanya tampak bersemangat dan semakin menantikan perjalanan ke kuil keajaiban ini. Ini terkait dengan pencapaian mereka berdua di masa depan. Setelah Lin Ming tiba di Portstead, dia melihat Patua Nasib Baik duduk di dekat meja di halaman, penampilannya masih seperti dunia lain dan keriput seperti biasanya. Sapi hijaunya sedang merumput di bawah pohon. Melihat pemandangan ini, mustahil untuk membayangkan bahwa dia mungkin adalah pemimpin tertinggi di seluruh benua tumpahan langit. Salam untuk keberuntungan senior. Teman kecil Lin tidak perlu bersikap sopan. Selama perjalanan ke kuil keajaiban ini, saya khawatir orang-orang tua yang Laotian dan Oye Hua juga akan datang. Meskipun aku yang dulu punya kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka 1 lawan 1, jika mereka berdua bergabung maka aku pasti akan kalah. Selain itu, selain kedua orang itu, akan ada banyak master yang masih bersembunyi sejauh ini, dengan seniman bela diri laut ilahi awal dan tengah ada di mana-mana. Generasi muda, termasuk Anda, hendaknya masuk hanya untuk menimba pengalaman. Pastikan Anda menjadikan keselamatan Anda sendiri sebagai prioritas utama Anda. Patua Baik berkata dengan nada lembut sambil duduk di bangku batu, tangannya bersandar pada tongkat buah persiknya. Yang Laotian yang dia maksud adalah Kaisar Ilahi Tertinggi Sembilan Tungku, dan Oye Hua adalah Paman Agung Kekaisaran Peleburan yang luhur. Keduanya adalah karakter yang telah hidup 5000-6000 tahun dan tidak dapat diduga. Sudah ribuan tahun sejak Patua Nasib Baik bertarung dengan Yang Laotian. Tidak mungkin untuk menentukan seberapa kuat dia sejak saat itu. Junior ini mengerti. Lin Ming mengangguk. Sebenarnya, meskipun salah satu alasan dia datang ke kuil keajaiban adalah untuk mencari peluang keberuntungan, itu bukanlah alasan yang paling penting. Alasan dia mengambil risiko dan melakukan perjalanan ke kuil keajaiban juga karena dia ingin menyelidiki rahasia lautan keajaiban dan jurang iblis abadi. Dia samar-samar merasa bahwa itu ada hubungannya dengan jatuhnya dunia seni bela diri benua langit tumpah 100.000 tahun yang lalu. Dia ingin tahu siapa Kaisar Agung yang meninggalkan jantungnya yang masih terus berdetak setelah 100.000 tahun, dan apa identitas Dewi tak tertandingi itu. Mustahil baginya untuk menebak di dunia mana Kaisar Agung yang tak tertandingi itu berada. Namun dalam hal kehidupan saja, mendiang seniman bela diri laut ilahi dapat hidup selama 10.000 tahun. Selangkah lebih maju, pada batas besar berikutnya, masuk akal bahwa seseorang dapat hidup selama puluhan ribu tahun. Adapun batas setelah itu adalah 100.000 tahun kehidupan. Dan bagi kaisar besar yang tak tertandingi yang telah meninggalkan hatinya di abis iblis abadi, jantungnya masih terus berdetak setelah 100.000 tahun. Apalagi dipenuhi dengan vitalitas darah yang mengalir deras, setiap detaknya mampu menggerakkan langit dan bumi. Jika ya, berapa lama dia bisa hidup? Sungguh tak terbayangkan. Lin Ming telah mewarisi kenangan dari banyak pembangkit tenaga listrik alam ilahi. Meskipun itu semua adalah ingatan yang tidak lengkap, dia masih bisa memperkirakan status apa yang dimiliki Kaisar Agung yang tak tertandingi di alam ilahi. Dia jelas merupakan karakter puncak dan tingkat atas, sama sekali tidak kalah dengan Raja Dunia yang legendaris. Untuk pahlawan yang luar biasa dan tak tertandingi, Lin Ming dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat terhadap keagungan dan kisah hidupnya.
Pada hari berikutnya, langit di atas rawa hitam sepanjang 8.000 mil menyambut kerumunan pembangkit tenaga listrik puncak benua tumbuhan langit. 4 kerajaan ilahi, tanah suci, dan berbagai penguasa tersembunyi di seluruh dunia tidak ingin melewatkan kesempatan langka ini. Tidak perlu disebutkan mengapa pembangkit tenaga listrik muda laut ilahi datang. Selama mereka bisa menemukan peluang keberuntungan, mereka bisa melangkah lebih jauh di jalur bela diri mereka. Adapun pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang lebih tua, mereka tidak memiliki banyak harapan untuk membuat kemajuan lebih lanjut, namun karena hidup mereka sudah hampir berakhir, mereka mungkin juga melakukan pertempuran ini sampai mati dan berharap bahwa mereka dapat bertemu dengan sesuatu yang menakjubkan, keberuntungan. Selain itu, berbagai elit muda yang heroik dari kerajaan ilahi dan tanah suci telah datang. Mereka datang ke sini terutama di bawah naungan para tetua mereka untuk melihat dunia dan membuka pikiran mereka. Untuk sementara waktu, ratusan tunggangan binatang suci, kereta dewa emas yang bersinar, dan perahu roh giok sepanjang ratusan kaki muncul di langit, dipenuhi dengan cahaya dewa. Ini benar-benar tampak seperti pertanda baik. Melawan keributan sebesar itu, binatang buas yang terkejut dan ketakutan di rawa hitam sepanjang 8.000 mil tidak berani muncul. Namun, binatang buas ini hanyalah binatang buas biasa. Jika fenomena yang benar-benar mengerikan di rawa hitam sepanjang 8.000 mil muncul, maka tokoh-tokoh hebat pun harus memberi jalan. Misalnya saja sungai mata air kuning atau binatang purba setingkat naga ular laut. Jadi, meski terkesan angkuh dan angkuh, tokoh-tokoh besar itu justru menyebarkan persepsinya ke segala penjuru. Selama terjadi suatu jenis fenomena yang tidak dapat mereka atasi, maka mereka akan dapat menghindarinya terlebih dahulu. Kalau tidak, jika barisan terkuat di seluruh benua tumpahan langit menderita kerugian serius bahkan sebelum mereka bisa mencapai pintu masuk kuil keajaiban, itu benar-benar hanya lelucon. Semua pembangkit tenaga listrik dibagi menjadi 5 gelombang berbeda. 4 gelombang pertama terdiri dari 4 kerajaan ilahi dan sekte serta klan keluarga yang mengikutinya. Gelombang terakhir terdiri dari sekte-sekte tunggal dan seniman bela diri yang tersebar. Gelombang ini adalah yang terkecil dan terlemah, dengan hanya beberapa lusin orang di sana. Generasi muda gelombang ini bahkan lebih sedih lagi, mereka tidak bisa dibandingkan dengan 4 kerajaan ilahi. Pak Tua, nasib baik. Tidak diketahui seniman bela diri mana yang tiba-tiba meneriakkan hal ini, namun saat semua orang mengikuti pandangannya, mereka dapat melihat Pak Tua keberuntungan berjubah putih mengendarai seekor sapi hijau saat mereka melayang di atas awan. Dan di belakangnya ada seorang pemuda tampan yang bahkan tidak tampak seperti seorang seniman bela diri, melainkan seorang sarjana yang anggun. Pak Tua, nasib baik. Lin Lanjian. Sebelumnya, mereka yang hadir tidak tahu apakah keduanya akan datang. Bahkan Yang Yun dan Ouye King Feng tidak yakin. Saat keduanya tiba, bahkan para tetua tertinggi laut ilahi merasakan ketakutan di hati mereka. Ketenaran Pak Tua nasib baik terlalu hebat. Adapun Lin Ming, tidak perlu menyebutkan dia. Dia adalah eksistensi yang sama sekali tidak bisa terprovokasi. Kita hanya perlu melihat nasib kerajaan ilahi Asura saat ini untuk melihat apa hasilnya, dan ini hanya saat Lin Ming belum berkembang. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi yang akan dia capai dalam 10 tahun. Pak Tua nasib baik, saya tidak menyangka Anda akan benar-benar datang. Kamu benar-benar sudah terlalu sering muncul selama ini. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Di sisi kerajaan ilahi 9 tungku, seorang lelaki tua berjubah kekaisaran emas ungu tiba-tiba berdiri dari kereta dewa emas. Dia adalah kaisar ilahi tertinggi di 9 tungku kerajaan ilahi, Yang Laotian. Bahkan Yang Laotian tidak mengetahui nama asli Pak Tua nasib baik. Mereka hanya tahu julukan yang dia pakai. Pak Tua nasib baik menunjukkan senyuman yang sepertinya tidak akan berubah dalam 10.000 tahun. Aku yang dulu baru saja menyelesaikan pengasingan selama 800 tahun, jadi aku merasa sedikit gelisah dan ingin keluar dan mencari udara segar. Saudara Laos seharusnya merasa lega. Aku yang dulu hanya ingin datang ke kuil keajaiban ini untuk melihatnya, aku akan memastikan aku tidak mengganggu perburuan harta karun kecil saudara Laos. Pengasingan selama 800 tahun. Ada desahan kolektif dari lingkungan sekitar. Banyak seniman bela diri muda yang hadir bahkan belum berusia 80 tahun. Hampir mustahil bagi mereka untuk membayangkan penutupan selama 800 tahun dalam sekali jalan. Lin Ming menganggap ini lucu. Apa yang tidak diketahui orang-orang ini adalah meskipun Pak Tua nasib baik mengatakan bahwa dia telah mengasingkan diri selama 800 tahun, kenyataannya itu hanya 80 tahun. Dia telah memperlambat aliran waktu dalam pengasingannya sebanyak 10 kali lipat, sehingga 80 tahun di sana sama dengan 800 tahun di luar. Babak 877, memasuki kuil. Alis Yang Laotian terdengar menyatu saat dia mendengar kata-kata Pak Tua nasib baik. Meskipun dia tidak percaya omong kosong seperti itu bahwa dia bisa menutup diri selama 800 tahun dalam satu waktu, dia dapat memastikan bahwa dia pastinya memiliki semacam keterampilan rahasia untuk memperpanjang hidupnya. Itulah pemahamannya tentang hukum waktu. Yang Laotian tidak dapat mengatakan bahwa ini tidak menggodanya, tetapi melawan keberuntungan Pak Tua ini, yang kekuatannya kemungkinan besar melebihi miliknya, Yang Laotian tidak berpikir bahwa dia akan dapat merebut warisan konsep waktu dari Pak Tua baik, tangan keberuntungan. Yang Laotian berpikir sejenak dan tidak melanjutkan berbicara. Dia merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap Pak Tua nasib baik di dalam hatinya. Di sisi kerajaan ilahi Peleburan Sublim, Paman Agung Kekaisaran Peleburan Sublim Ouye Hua menyambut keberuntungan Pak Tua dengan senyum tipis.
Dia tidak terlalu akrab dengan Patua Nasib Baik, mereka bukanlah musuh atau teman. Dia tidak seperti yang Lao Tian, yang pernah bertarung dengan Patua Nasib Baik. Lin Ming bisa merasakan tatapan penuh dengan kebencian yang kuat menyinari tubuhnya dari kerumunan. Saat dia melihat sekeliling, dia sama sekali tidak terkejut melihat bahwa itu adalah Situ Bonan dan Situ Yaoxi. Kedua orang tua itu benar-benar menghantuiku seperti hantu. Ekspresi Lin Ming tenggelam. Situ Yaoxi dan Situ Bonan mendekati akhir masa hidup mereka dan mereka awalnya mengandalkan peluang keberuntungan untuk secara paksa naik ke alam laut ilahi. Jika mereka melewatkan kesempatan ini maka hidup mereka akan berakhir dalam 500 sampai 600 tahun mendatang. Lin Ming akan terkejut jika mereka tidak datang. Haha, kakak Lin, kamu benar-benar datang. Di kejauhan, Ouye King Feng dan Yang Yun menyapa Lin Ming, keduanya menangkupkan tangan di depan dada. Lin Ming juga menyambut mereka sebagai balasannya. Sekilas, Lin Ming bisa melihat bahwa ada beberapa elit muda yang luar biasa berdiri di samping Ouye King Feng dan Yang Yun. Budidaya mereka berada pada tahap ke-6 dan ke-7 dari penghancuran kehidupan dan aura yang mereka keluarkan tidak lebih lemah dari Situ Yao Yue. Dia Lin Lanjian, di samping Ouye King Feng, seorang pria muda yang memegang pedang biru mengangkat alisnya ke atas. Namanya Ouye Kun dan dia sama dengan Qin Yu, seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-6 yang setengah langkah menuju Laut Ilahi. Namun, dia sedikit lebih kuat dari Qin Yu. Dia memiliki meridian tang ungu bawaan, variasi meridian. Namun, mereka yang lahir dengan meridian yang ungu ditakdirkan untuk memiliki bakat bela diri yang normal. Ouye Qin akhirnya tidak dapat mengambil langkah terakhir ke tahap ke-7 penghancuran kehidupan. Dan dengan demikian, dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-6-nya, dia mulai melangkah ke Laut Ilahi. Untuk tujuan ini, Ouye Kun juga telah mempertimbangkan hal ini, terus-menerus merenungkan hal ini. Dia mempunyai ambisi yang besar, tetapi jika dia tidak mampu melangkah ke tahap ke-7 penghancuran kehidupan maka dia tidak punya harapan untuk menjadi yang tertinggi di bawah langit. Itu benar. Ouye King Feng mengangguk. Ouye Kun menyipitkan matanya. Lan Lanjian ini adalah masa depan tertinggi di bawah langit. Rahasia apa yang ada di tubuhnya? Kuil keajaiban berada di tengah kabut tebal di depan. Pintu masuk dilindungi oleh penghalang energi, dan penghalang energi ini paling lemah di pagi dan sore hari. Hanya dalam waktu dupa lagi, kita akan bisa masuk. Orang yang berbicara adalah Paman Agung Kekaisaran Peleburan Agung. Dengan kata-katanya, kelompok itu mulai bergerak maju secara perlahan. Lin Ming melewati kabut dan menyaksikan kuil keajaiban yang legendaris muncul di depannya. Kuil itu melayang tinggi di atas awan. Dari jauh memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tampaknya diukir dari batu giok dan bagian atas kuil menembus langsung ke Dominion Guntur 9 surga. Busur guntur yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi kubah kuil. Tidak ada papan nama di kuil keajaiban, hanya tanda perak yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi bagian luarnya. Tidak ada pintu menuju aula besar. Tepat di depan mereka ada deretan tiang besar yang menjulang ribuan kaki ke udara, dan di antara tiang tersebut ada sejumlah pintu masuk yang gelap gulita. Ada medan kekuatan aneh yang memutar pintu masuk ini, memisahkannya dari dunia luar. Medan gaya semacam ini tidak diciptakan oleh tangan manusia. Sebaliknya, itu muncul karena energi mistis dari dalam Temple of Marvels. Energi ini terlalu kuat sehingga secara alami mengubah ruang di sekitarnya, membentuk medan gaya tertutup. Itu sama dengan zona terlarang 1000 mil di abis abadi dan 8000 rawa hitam. Dan meskipun medan gaya di sekitar Temple of Marvels lebih kecil, namun jauh lebih hebat. Aku pergi dulu. Yang Lao Tian tertawa panjang dan kemudian mengendarai kereta sucinya ke pintu masuk di antara dua tiang. Saat dia mendekati medan gaya, dia mengeluarkan gada dewa emas yang bersinar dari cincin spasialnya dan membantingnya ke medan gaya yang tertutup, langsung menghancurkannya. Pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi dari Kerajaan Ilahi 9 Tungku membawa serta para elit muda heroik mereka. Selain pengaruh tanah suci lainnya yang berada di bawah mereka, lebih dari 50 orang masuk. Segera setelah mereka masuk, Kerajaan Ilahi Peleburan Sublime mengikuti dari belakang. Ouye Hua menerobos medan kekuatan dan membawa lebih dari 40 orang. Kerajaan Ilahi Asura dan Kerajaan Ilahi Bintang 7 adalah yang berikutnya, diikuti oleh para seniman bela diri yang tersebar. Patua Nasib Baik sepertinya tidak terburu-buru. Dia berkata kepada Lin Ming, di pintu masuk kuil keajaiban, setiap celah antara dua pilar mengarah ke tempat yang berbeda. Ayo pilih rute terpisah agar kita tidak berakhir bersama mereka. Patua Nasib Baik dengan santai memilih jalan masuk, lalu dengan satu tepukan telapak tangannya, medan gaya hancur, dan dia dan Lin Ming dengan tenang memasuki kuil keajaiban. Titik. Wosh, wosh, wosh. Ombak hitam besar berjatuhan saat menghantam bebatuan. Lin Ming berdiri di pantai pulau terpencil. Laut hitam terbentang tanpa akhir, tampak seperti lautan keajaiban dalam dongeng. Dan di atas pulau ini terdapat pohon-pohon raksasa yang menyerupai payung. Pohon-pohon besar ini tingginya ratusan kaki dan bahkan tidak ada belasan orang yang berpegangan tangan dapat melingkari batangnya. Potongan-potongan kecil cahaya yang menembus kanopi pepohonan ini menyerupai bintang. Dunia ini tidak memiliki matahari, tapi sedikit cahaya seperti bintang yang berasal dari pepohonan menerangi dunia. Ini seharusnya bukan sebuah pulau di lautan keajaiban, kan? Lin Ming tercengang. Meskipun dia benar-benar ingin menemukan rahasia lautan keajaiban, dia sangat ketakutan dengan laut ini.
Dia bahkan tidak mempunyai harapan sedikit pun bahwa dia akan mampu keluar. Bagaimanapun, kekuatannya jauh dari sebanding dengan yang tertinggi di masa lalu di bawah langit. Tidak perlu cemas. Ini hanyalah sebuah dunia di dalam kuil keajaiban, sebuah dunia pasir. Para tetua tertinggi kuno dengan budidaya yang sangat tinggi mampu menciptakan ruang independen, jadi membuka banyak dunia di dalam kuil ini bukanlah hal yang aneh sama sekali. Ini juga merupakan tingkat kelima dari konsep ruang, kejadian spasial. Tingkat kelima, Lin Ming kaget. Dia sudah mengetahui bahwa setiap hukum dibagi menjadi beberapa tingkatan yang berbeda. Misalnya, undang-undang kebakaran dibagi menjadi 9 batasan berbeda. 2 batasan pertama adalah konsep panas terbakar dan konsep pemusnahan, keduanya berhubungan dengan 2 dunia pertama dari cermin transformasi dewa. Dan di belakang kedua dunia ini terdapat lebih banyak dunia, masing-masing berhubungan dengan jenis konsep yang berbeda. Semakin dalam seseorang menggali, semakin mendalam dan sulit memahami hukum-hukum ini. Lin Ming terdampar di tingkat kedua hukum kebakaran, dia bahkan belum bisa menyentuh pintu masuk ke tingkat ketiga. Meski begitu, prestasi Lin Ming dalam konsep atribut api sudah dianggap luar biasa. Dan mendengarkan kata-kata Pak Tua nasib baik, nampaknya penatua tertinggi kuno yang menciptakan kuil keajaiban ini setidaknya telah mencapai tingkat kelima konsep luar angkasa. Ini sungguh luar biasa. Berapa banyak batasan yang ada dalam hukum luar angkasa? Dan apakah itu? Lin Ming tidak bisa tidak bertanya. Pak Tua nasib baik tidak menyembunyikan apapun. Dia secara langsung berkata, hukum luar angkasa memiliki total 10 batasan berbeda. Yaitu, distorsi ruang angkasa, pemisahan surga, tebasan dimensi, gangguan ruang angkasa, kejadian spasial, badai luar angkasa, pusaran lubang hitam, dimensi ruang ke-10, kehancuran dunia, dan penciptaan dunia. Pak Tua nasib baik menyebutkan nama 10 batas ini tetapi tidak memberikan penjelasan rinci tentangnya. Namun, Lin Ming terkejut mendengar nama-nama ini. Dia merasa sulit membayangkan bagaimana rasanya melangkah lebih jauh ke belakang. Pak Tua nasib baik menghela nafas, jalan seni bela diri tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Dari 10 tingkat konsep yang berbeda, 5 tingkat pertama relatif sederhana. Namun, paruh kedua hampir mustahil untuk berspekulasi. Apa yang disebut Space Storm sebenarnya mengendalikan kekuatan luar angkasa. Hanya dengan berpikir, Anda akan dapat berpindah ruang dengan leluasa. Adapun Black Hole Vortex, yaitu kemampuan untuk memampatkan ruang menjadi satu titik, meruntuhkan seluruh keberadaan menjadi ketiadaan, selamanya tidak dapat pergi. Adapun dimensi ruang ke-10, bahkan saya belum bisa mengetahui apa itu. Lalu ada penghancuran dunia dan penciptaan dunia. Itu mengacu pada kehancuran dan penciptaan alam sejati, mustahil untuk membayangkan kekuatan sebesar apa yang akan terjadi. Planet tempat tinggal benua tumpahan langit adalah bagian dari dunia nyata yang tak terbatas. Tapi, itu hanya satu dari 3.000 dunia tanpa batas, tidak mungkin menghitung berapa banyak dunia yang ada. Alam ilahi mengukur alam rendah sebanyak 1000 kali 1000 kali 1000, yang berarti ada 1 miliar dunia, sehingga menamakannya alam yang benar-benar tanpa batas. Setiap alam tanpa batas ini juga memiliki alam dimensi dan dimensi kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terletak di dalamnya, itu sangat rumit. Menghancurkan dan menciptakan sistem dunia yang sangat besar, sungguh tidak terbayangkan. Batas apa yang telah dicapai Senior Good Fortune? Lin Ming bertanya. Pak Tua nasib baik menggelengkan kepalanya, saya hanya mampu memahami batas ketiga, tebasan dimensi. Mustahil bagi saya untuk berpikir untuk mencapai lebih jauh lagi dalam hidup saya. Saat Lin Ming mendengar dimensional slash, dia tiba-tiba teringat akan serangan pedang yang digunakan Pak Tua nasib baik untuk mengalahkan Situ Haotian. Itu adalah tebasan dimensi, untuk menggunakan pecahan luar angkasa sebagai senjata dan memotong semuanya. Meskipun Situ Haotian telah mengubah tubuhnya menjadi iblis raksasa, dia masih tidak mampu bertahan melawannya. Mereka hanya berada pada 2 level yang sangat berbeda. Untuk memahami konsep tingkat ketiga, dimensional slash, juga sangat menakjubkan. Teman kecil Lin, jalan di depan kita tidak terlalu sulit. Bagaimana kalau Anda membantu orang tua memimpin? Lin Ming bisa mendengar makna tersirat dalam kata-katanya. Pak Tua nasib baik ingin dia mendapatkan lebih banyak pengalaman. Dia merenung sejenak, ragu-ragu, dan kemudian bertanya, Senior nasib baik, junior ini memiliki pertanyaan yang dia tidak yakin apakah pantas untuk ditanyakan. Tidak ada bahayanya bertanya. Junior ini ingin bertanya, mengapa Senior Good Fortune sangat membantu junior ini. Bab 878, Hubungan antara Lautan Keajaiban dan Jurang Iblis Abadi. Setelah mendengar Lin Ming menanyakan pertanyaan seperti itu, Pak Tua nasib baik dengan senang hati tertawa dan menelusuri janggut putihnya. Teman kecil Lin, sebenarnya aku yang dulu berasal dari alam ilahi. Saya adalah penjaga dunia benua tumpahan langit, dan saya bertanggung jawab untuk mengawasi para seniman bela diri di kedua benua di planet ini. Karena planet ini telah diblokir oleh suatu kekuatan misterius, seniman bela diri dari alam ilahi yang berada di atas alam laut ilahi tidak dapat turun ke sini. Setidaknya, mustahil bagi mereka untuk sampai pada wujud aslinya, mereka hanya dapat mengirimkan proyeksi. Dan bagi seniman bela diri laut ilahi di dunia ini, keinginan untuk menggunakan jalur bela diri mereka untuk menembus kehampaan hampir mustahil. Mereka harus keluar melalui saluran luar angkasa khusus, jadi sayalah yang merekomendasikan mereka. Lin Ming kaget dengan beberapa kata Pak Tua nasib baik. Dia tidak percaya Pak Tua nasib baik mempunyai status seperti itu.
Dia berasal dari alam ilahi dan juga merupakan penjaga planet ini. Dan mendengarkan kata-katanya, dia jelas mengetahui keberadaan benua iblis suci. Dunia ini memiliki total 2 benua, benua tumpahan langit dan benua iblis suci. Namun, semakin Lin Ming memikirkan hal ini, semakin masuk akal. Patua nasib baik sepertinya muncul entah dari mana, dan memiliki sejarah yang sangat mistis di dalam benua tumpahan langit. Bahkan Kaisar Ilahi tertinggi 9 tungku dan yang lainnya tidak mengetahui nama atau status aslinya, hanya julukan yang dia gunakan. Terlebih lagi, Patua nasib baik memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam konsep ruang dan konsep waktu. Ini juga menjelaskan mengapa dia bisa memilikinya di benua tumpahan langit, di mana pada dasarnya tidak ada warisan konsep ruang dan waktu. Jika Patua nasib baik datang dari alam ilahi dan secara bersamaan bertanggung jawab menjadi sipir dan juga menginstruksikan dan menerima individu tertentu untuk naik, maka dia tidak perlu khawatir atau peduli tentang Lin Ming yang mengancam statusnya saat ini begitu dia menjadi yang tertinggi di bawah surga. Sebaliknya, dia bahkan mungkin membantu melatihnya. Jika Patua nasib baik dapat membantu mengantarkan seorang talenta terbaik ke alam ilahi, maka pengaruh yang mendukungnya mungkin akan memberinya sumber daya tertentu. Kalau dipikir-pikir, ketika Kaisar Sakya naik ke alam ilahi 3000 tahun yang lalu, itu juga saat ketika Patua nasib baik dan Kaisar Ilahi tertinggi 9 tungku pernah bertarung, menghasilkan hasil seri. Setelah itu, Patua nasib baik menjadi semakin tua. Kekuatannya seharusnya menurun sejak saat itu, namun ia malah berhasil membuat terobosan, meningkatkan kemampuannya sekali lagi. Ada kemungkinan bahwa hal ini terjadi karena Kaisar Sakya adalah seorang individu yang terlalu berbakat sehingga pengaruh alam ilahi telah memberinya imbalan yang sangat besar sebagai imbalannya, memungkinkan dia untuk membuat terobosan lain di usia tuanya dan juga mungkin menjadi alasan untuk memperpanjang masa jabatannya, hidupnya. Dalam sekejap itu, Lin Ming segera memahami semua yang telah terjadi. Pantas saja Patua nasib baik mengatakan dia tidak bisa mengajarinya atau menjadi tuannya. Kemungkinan Patua nasib baik telah memahaminya secara mendalam dan bahkan mengetahui tentang kultivasi tubuh ganda dan esensinya. Jadi maksudmu Kaisar Sakya, Kaisar Iblis, dan yang lainnya tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menerobos kehampaan dengan jalur bela diri mereka dan naik, melainkan memiliki penjaga serupa lainnya yang mengantarkan mereka ke atas. Itu benar. Patua nasib baik tertawa masam dan berkata dengan sedikit tak berdaya, saya yang tua terlalu bodoh dan tidak berbakat. Saya terdampar di alam laut ilahi tengah selama 500 tahun dan tidak memiliki harapan untuk terobosan lebih lanjut. Di alam ilahi, persaingan antar seniman bela diri terlalu ketat, dan saya lelah menjadi jauh lebih lemah daripada orang lain. Karena itu aku berinisiatif melamar ke alam rendah, di mana aku bisa hidup bebas dan megah. Lin Ming merasa ini agak ironis. Dia adalah seseorang dari alam ilahi yang ingin turun, tetapi orang-orang dari alam bawah ingin naik. Orang-orang tua di benua tumpahan langit itu sangat ingin terbang ke alam ilahi, namun bakat mereka tidak lebih daripada keberuntungan Patua. Patua nasib baik kemungkinan besar telah menembus alam laut ilahi tengah sebelum berusia 500 tahun. Satu-satunya seniman bela diri dari benua tumpahan langit yang dapat mencapai hal serupa adalah karakter tingkat atas seperti Situ Haotian. Orang-orang tua seperti Kaisar Ilahi tertinggi 9 tungku semuanya ingin memasuki alam ilahi, berpikir bahwa peluang keberuntungan besar sedang menunggu mereka di mana-mana. Tapi sekarang sepertinya jika mereka benar-benar pergi, mereka mungkin akan dipukuli habis-habisan kemanapun mereka pergi, atau mungkin langsung mati. Hanya individu yang luar biasa dan mulia seperti Kaisar Iblis dan Kaisar Sakya yang dapat pergi ke alam ilahi untuk mencari peluang keberuntungan yang lebih besar dengan harapan bahwa mereka akan mampu melampaui alam laut ilahi. Senior baru saja mengatakan bahwa dunia benua tumpahan langit diblokir oleh kekuatan misterius. Ya, kekuatan ini berasal dari lautan keajaiban. Setiap seniman bela diri di atas laut ilahi tidak dapat masuk ke benua tumpahan langit. Patua nasib baik menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena alasan ini, maka dia yang melamar menjadi sipir planet ini dengan budidaya laut ilahi tengahnya akan sangat memalukan. Lalu bagaimana dengan abis iblis abadi? Lin Ming tiba-tiba bertanya. Patua nasib baik sedikit terkejut. Kamu tahu tentang benua iblis suci dan jurang iblis abadi? Junior ini secara tidak sengaja menemukan kesempatan dan memperoleh warisan Kaisar Iblis Senior. Saya berhasil mencapai benua iblis suci melalui rangkaian transmisi di Istana Kekaisaran Dewa Iblis, dan juga mengalami jurang iblis abadi selama saya berada di sana. Junior ini ingin tahu, bagaimana hubungan abis iblis abadi dan lautan keajaiban. Lin Ming tidak menyembunyikan apapun, dia juga tidak perlu menyembunyikannya. Dia sekarang dapat melihat bahwa Patua nasib baik adalah seseorang yang tidak memiliki ambisi besar, jika tidak, dia tidak akan turun menjadi sipir dunia ini. Selain itu, hanya ada sedikit hal di dalam Istana Kekaisaran Dewa Iblis yang dia inginkan. Eternal Demon Abyss, Sea of Miracles. Patua nasib baik mengungkapkan sedikit rasa hormat dan kagum saat dia mendengar kedua nama ini. Saya tidak tahu secara spesifik apa yang terjadi di kedua tempat itu, tapi saya punya beberapa spekulasi. Senior, tolong ucapkan. Teman kecil Lin, aku tidak yakin apakah kamu mengetahui hal ini, tetapi benua tumpahan langit dan benua iblis suci sebenarnya terletak di benda angkasa, dan bentuk benda angkasa ini adalah bola, mirip dengan benda langit, matahari di langit. Bola, Lin Ming tercengang. Meskipun dia memperoleh pengetahuan tentang benda langit dari ingatan para tetua tertinggi alam ilahi, agak aneh dan ajaib tiba-tiba menyadari bahwa bumi di bawah kakinya berbentuk bola.
Eternal Demon Abyss dan Sea of Miracles berada tepat di bawah satu sama lain. Apakah ini membentuk asosiasi apapun dalam pikiran Anda? Ini adalah, pikiran Lin Ming mulai berpacu. Makna dari patuan nasib baik adalah bahwa jurang iblis abadi dan lautan keajaiban berada tepat di seberang planet bulat ini, masing-masing berada di atas dan di bawah yang lain. Posisi menakjubkan semacam ini menyebabkan Lin Ming merasa seolah-olah dia samar-samar bisa memahami sesuatu, tapi dia belum bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Patuan nasib baik menarik napas dalam-dalam dan kemudian, dengan sedikit ketakutan di matanya, dia perlahan berkata, jika aku tidak salah, jurang iblis abadi dan lautan keajaiban melewati satu sama lain secara langsung, menghubungkan melalui jurang tak terduga yang membentang di antara mereka. Dan, alasan terbentuknya jurang ini kemungkinan besar karena penatua tertinggi alam ilahi menembus planet ini, sehingga meninggalkan jalan ini. Lautan keajaiban jauh lebih besar daripada jurang setan abadi, jadi tebakan saya adalah lautan keajaiban adalah titik dampak awal. Adapun abis iblis abadi, itu seharusnya menjadi titik keluar dari serangan yang tersisa setelah menembus langsung planet ini. Apa? Saat Lin Ming mendengar kata-kata patuan nasib baik, matanya menjadi bulat sempurna, pikirannya bingung. Seberapa hebatkah planet tempat benua tumpahan langit berada? Tak terbayangkan, dia khawatir diameternya lebih dari 100 juta mil. Untuk menembus planet sebesar ini, kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk ini? Ini tidak bisa dimengerti. Apakah ini dilakukan oleh seorang Empyrean legendaris dari alam ilahi? Patuan nasib baik berkata, alam ilahi terlalu luas, dengan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Para tetua tertinggi alam ilahi dapat dengan mudah melambaikan tangan mereka untuk menghancurkan langit, meruntuhkan bulan, dan menenggelamkan bintang. Bagi mereka, menembus planet dengan satu serangan bukanlah hal yang berarti. Babak 879, Vena Roh kelas atas. Lin Ming melanjutkan dengan patuan nasib baik ke depan. Dia menggenggam tombak merahnya saat dia memimpin jalan. Saat mereka berjalan, hutan yang dipenuhi tanaman besar berbentuk payung yang tak terhitung jumlahnya mulai menjadi suram dan sunyi. Tanah mulai bergelombang, tertutup lubang-lubang yang memperlihatkan batu-batu gundul yang bersinar dengan cahaya biru dan hitam. Menatap ke langit, pecahan batu memenuhi udara, bersinar dan berkilauan seperti permata, seolah-olah itu adalah rantai permata. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan mereka. Saat Lin Ming mengunci matanya pada pendatang baru ini, hatinya langsung berubah dingin. Sosok tersebut adalah seorang wanita tua. Penampilannya kuno dan tubuhnya bungkuk karena rahitis. Ternyata itu adalah Situ Yaoxi. Apa yang terjadi di sini? Mata Lin Ming bersinar karena terkejut. Dia sama sekali tidak takut pada Situ Yaoxi. Jangankan fakta bahwa patuan nasib baik berdiri di belakangnya, tapi meski dia sendirian dia tidak akan merasa takut sama sekali. Hanya Lin Ming dan patuan nasib baik yang memasuki ruang ini, jadi seharusnya hanya mereka berdua yang ada di sini. Bagaimana Situ Yaoxi bisa sampai ke sini? Apakah dia berhasil memasuki dunia ini melalui pintu masuk lain? Bahkan jika itu benar, lalu bagaimana dengan seniman bela diri kerajaan ilahi Asura lainnya yang bersamanya? Saat dia melihat kembali pada patuan nasib baik, dia terkejut melihatnya sedang berpikir. Patuan nasib baik hanya balas tersenyum pada Lin Ming, jelas dengan maksud membiarkan dia menangani situasi ini. Saat ini, rambut Situ Yaoxi berantakan dan ada luka di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia baru saja keluar dari pertempuran dahsyat. Setelah dia melihat Lin Ming, dia mulai terhuyung-huyung ke arahnya, berkata, jangan serang aku, ada monster mengerikan di depan kita yang telah menelan begitu banyak orang. Alis Lin Ming terangkat. Dia sama sekali tidak peduli dengan kata-katanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh pada tubuh Situ Yaoxi. Begitu dia menghubungkan hal itu dengan keanehan melihatnya di sini, hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Ada yang salah dengan situasi ini. Mata Situ Yaoxi tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Dia melompat ke depan seperti ulat raksasa, merentangkan sepasang cakar setan saat dia menggenggam tenggorokan Lin Ming. Siapa kamu? Lin Ming berteriak keras saat dia mundur. Tombak merah di tangannya tersapu, memotong Situ Yaoxi di depannya menjadi dua. Dengan teriakan yang menyedihkan, monster ungu berbentuk seperti rubah terbang keluar. Tubuh makhluk ini tampak ilusi dan tidak nyata. Meskipun tombak Lin Ming telah dengan kuat memotong tubuhnya, sebenarnya tidak menyebabkan banyak kerusakan. Benda apa ini? Ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat monster yang mampu menggunakan ingatannya sendiri untuk menciptakan ilusi. Setelah datang ke dunia aneh ini, dan mengetahui bahwa Situ Yaoxi juga telah datang, akan sangat mudah untuk dibingungkan oleh pemandangan ini. Jika Lin Ming tidak memiliki semangat pertempuran perak dan kemauan serta jiwa yang tangguh, dia akan tertipu oleh tipuan monster ini. Rubah ungu mengeluarkan teriakan keras pada Lin Ming, suara tajam langsung menembus gendang telinganya. Bahkan dengan kekuatan Lin Ming, serangan sonik semacam ini masih menyebabkan darahnya melonjak, membuatnya merasa seperti hendak muntah. Pada saat ini, rubah ungu mengambil kesempatan ini untuk melompat ke depan, berdampak langsung ke arah Lin Ming. Bang! Lingkungan sekitar berubah. Lin Ming tiba-tiba menemukan dirinya berada di dunia ungu yang luas dan tak berujung. Di atasnya, hantu rubah besar menghadapnya, rahangnya terbuka seolah ingin menelannya. Dunia kemauan. Monster rubah ini benar-benar tahu cara menggunakan serangan kemauan. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi terkejut. Semangat bertarung adalah konsep yang sulit dipahami dan sulit dipahami.
Bahkan manusia biasanya hanya bisa memahami semangat pertempuran di alam laut ilahi. Tapi bagi monster dan binatang buas, ini jauh lebih sulit. Misalnya, Demonsin hampir tidak memiliki peluang untuk memahami semangat bertarungnya sendiri. Lin Ming tidak tahu bagaimana rubah ini memahami semangat pertempuran, dia juga tidak peduli. Dalam pertempuran di dunia kemauan, dia bahkan tidak takut pada pembangkit tenaga listrik laut ilahi. Ya, roh pertarungan perak melesat seperti seutas sutra seputih salju, berubah menjadi pedang perak yang menjangkau seluruh dunia kemauan, membelah langit tanpa batas. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki kemauan yang begitu kuat? Rubah ungu meludah dengan panik dan ketakutan. Pada saat berikutnya, kepala hantu rubah raksasa telah dipotong oleh pedang kemauan Lin Ming, sejumlah besar darah menghujani dunia. Peng, kepala rubah ungu itu pecah, berubah menjadi asap biru yang dengan cepat menghilang. Lin Ming melihat asap biru yang memenuhi udara dan menemukan bahwa rubah ungu ini adalah eksistensi yang bersifat material dan tidak berwujud. Dia tidak tahu apa itu, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi keberadaan yang aneh. Itu adalah iblis pemimpi. Patua nasib baik perlahan berkata, ini adalah makhluk legendaris yang memakan mimpi dan jiwa orang lain sebagai makanannya. Ia dapat menghipnotis seniman bela diri manusia dan berspesialisasi dalam membuat mereka bermimpi sehingga dapat menelan mereka. Hal ini dapat membuat seseorang tertidur selamanya, tidak pernah terbangun lagi. Atau mungkin itu hanya membunuh mereka dalam mimpi mereka. Jika seseorang dibunuh oleh iblis pemakan mimpi ini dalam mimpinya, maka mereka benar-benar akan mati dalam kenyataan. Binatang buas semacam ini sangat kuat dalam kemauan dan jiwa, sehingga ia mampu membentuk semangat bertarungnya sendiri. Pada awalnya, saya hampir tertipu olehnya. Iblis Dream Eater, Lin Ming mengulangi nama makhluk ini. Dulu ketika dia berjalan menuju pagoda bertuah, dia bertemu dengan makhluk bernama Yan Mo yang bertahan di celah spasial dan hidup dari mimpi orang lain. Makhluk semacam ini secara alami akrab dengan ilusi dan hantu, dan hampir mustahil bagi manusia untuk waspada. Khususnya bagi orang-orang yang memiliki setan hati yang mengintai di dalam diri mereka, sangat mudah bagi kondisi mental mereka untuk terkena serangan semacam ini. Alam semesta tanpa batas berisi segala kemungkinan dan segala jenis binatang buas yang aneh. Ada banyak sekali metode untuk membunuh orang lain. Jika seseorang tidak hati-hati maka siapapun bisa dengan mudah mati. Mari kita lanjutkan ke depan. Jenis alam dimensi ini biasanya saling terkait satu sama lain di area tertentu. Setelah beberapa waktu, kemungkinan besar kita akan bertemu dengan seniman bela diri lainnya. Lin mengangguk dan melanjutkan ke depan. Setelah hanya sebatang dupa, garis merah tebal jari tiba-tiba muncul di leher Lin Ming. Garis merah ini secepat sambaran petir, membentuk hantu merah 1000 kaki di belakangnya, membuat seseorang tidak dapat merespons tepat waktu. Konsep waktu. Murid Lin Ming menyusut saat aliran waktu tiba-tiba melambat di sekitarnya. Tombak merahnya mencuat seperti ular, menembus bagian depan garis merah ini. Peng, kabut darah meledak di udara. Petir menyebar di sepanjang garis merah, menelannya hingga ke bawah. Membunuh. Ujung tombaknya tersapu, membentuk bulan sabit. Busur cahaya tombak ditembakkan dengan sembarangan, membelah garis merah sepanjang 1000 kaki di tengah. Benda apa ini? Lin Ming melihat makhluk aneh di tanah dan merasakan kesemutan yang menyeramkan di kulit kepalanya. Cacing gelang, setebal jari sepanjang 1000 kaki ini tidak memiliki mata atau telinga. Ia hanya memiliki satu bukaan melingkar di bagian depan yang memiliki deretan gigi tajam. Gigi-gigi ini seperti duri dan bersinar dengan cahaya hijau yang menyeramkan, mereka jelas beracun. Ini pasti cacing gelang vampir. Ini adalah jenis parasit yang ditemukan di alam ilahi. Di alam ilahi, ada banyak binatang purba terpencil yang tak terhitung jumlahnya dengan garis keturunan dewa binatang. Makhluk ini bisa memiliki tubuh yang panjangnya ribuan kaki, pembuluh darahnya setebal pohon besar, dan panjangnya ribuan kaki, atau bahkan puluhan ribu kaki. Parasit cacing gelang vampir ini secara khusus menempel pada pembuluh darah binatang buas purbakala ini dan menghisap darah mereka dengan satu-satunya mulut mereka. Karena mereka tumbuh di lingkungan tanpa cahaya, mereka tidak memiliki mata atau telinga, dan hanya bergantung pada indera penciuman untuk merasakan kekuatan vitalitas darah. Karena vitalitas darahmu begitu kuat, itulah alasan makhluk ini menyerangmu. Meski pertahanannya lemah, kecepatannya sangat cepat, itu dapat dengan mudah menembus hati seseorang tanpa mereka sadari. Jadi itu adalah parasit, Lin Ming menelan ludah, tak bisa berkata-kata. Ini adalah parasit sepanjang 1000 kaki. Konsep stagnasi Anda lumayan, mampu mengubah aliran waktu. Namun pada akhirnya Anda mengandalkan seluruh medan energi, dan tidak ada perbedaan kepadatan di medan energi Anda. Semuanya sama, menghasilkan efek yang melemah. Jika Anda dapat memusatkan konsep ini ke suatu area dan langsung meluncurkannya ke arah cacing gelang vampir itu, maka kecepatannya bisa turun 10 kali lipat. Kecuali jika ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan medan energi Anda akan dapat dengan bebas membantainya. Meskipun bakat bela diri Patua nasib baik rata-rata dan dia hanya memegang peran paling kecil di alam ilahi, dia masih hidup selama 7,000-8,000 tahun. Dengan kultivasi, visi, dan pengalamannya yang bahkan lebih kaya daripada milik Demonsin, bahkan dengan santai memberi Lin Ming beberapa petunjuk sangat bermanfaat baginya. Tidak heran mereka mengatakan bahwa warisan adalah fondasi keberadaan sebuah sekte. Dengan warisan, menempuh jalur bela diri akan menjadi jauh lebih mudah.
Jika tidak, tanpa mengetahui jalan yang harus ditempuh, bahkan terus-menerus mengasingkan diri akan menyulitkan untuk mengambil langkah terkecil sekalipun. Dengan guru seperti Patua Nasib Baik, yang akrab dengan hukum ruang dan waktu, Lin Ming bermaksud memasukkan beberapa hukum ruang dan waktu ke dalam serangannya. Patua Nasib Baik dapat menunjukkan beberapa kelemahan dalam kemampuannya dan kemudian Lin Ming akan dapat melakukan penyesuaian dan mendapatkan manfaat darinya. Setelah ini, semakin banyak pertarungan yang dia lewati, semakin mudah jadinya. Roh jahat, hantu setan, binatang buas, segala macam musuh aneh dan fantastik jatuh di depan tombak Lin Ming. Lin Ming bertarung seperti ini sepanjang waktu, menahan diri dalam pertarungan sesungguhnya. Seperti ini, mereka melanjutkan selama 7 hari 7 malam. Karena kemampuan regeneratif Lin Ming yang kuat, dia hanya perlu istirahat sekali. Selama ini, Lin Ming menghadapi banyak musuh yang licik dan juga terluka beberapa kali. Meski begitu, dia tidak pernah membutuhkan Patua Nasib Baik untuk membantunya. Dengan bimbingan Old Man Good Fortune, Lin Ming memperoleh pemahaman yang semakin mendalam tentang konsep ruang dan waktu. Dia mampu mengintegrasikan pemahaman yang dia peroleh dari Sleep Giok ke dalam serangan tombaknya, menjadi semakin terampil dalam melakukannya. Seperti ini, pada hari ke-10, Lin Ming dan Patua Nasib Baik melewati penghalang ruang tipis, masuk ke ruang lain sama sekali. Energi asal langit dan bumi di sini sangat kaya, dan puncak gunung yang tinggi menjulang ke langit, memanjang hingga ke atas. Langit biru dipenuhi awan seolah-olah itu adalah lukisan. Tanahnya adalah padang rumput tak berujung, dan ada berbagai macam pohon mistis dan bunga langka tumbuh di sini. Ini bukanlah rumput roh yang sengaja ditanam di sini, tetapi tanaman obat liar yang tumbuh secara alami di sini karena energi asal-usul langit dan bumi yang luar biasa kental. Sungguh kaya energi asal surga dan bumi. Seharusnya ada pembuluh darah roh kelas atas di sini. Bahkan mungkin ada beberapa batu esensi roh kelas atas yang terbentuk di sini. Batu esensi roh kelas atas adalah sumber dari tambang batu esensi roh. Jenis batu esensi roh ini hampir lenyap dari dunia. Sudah dianggap sangat beruntung jika satu batu esensi roh kelas atas dapat diekstraksi dari seluruh tambang batu esensi roh. Apalagi sebagian besar sudah habis. Batu esensi roh kelas atas ini hanya akan muncul jika tambang baru ditemukan. Ini adalah harta karun yang bahkan akan menyebabkan Penatua Agung Laut Ilahi menjadi gila karena iri hati, dan secara brutal berjuang dengan orang lain untuk mendapatkannya. Sangatlah membantu bagi seorang seniman bela diri untuk membuat terobosan dalam kemacetan. Bahkan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang bermartabat seperti Sibai hanya mengumpulkan sepotong kecil batu esensi roh kelas atas yang ukurannya 1/6 dari batu berukuran normal. Sibai telah memberikan bagian ini kepada Lin Ming untuk membantunya melewati penghancuran kehidupan. Pada saat itu, potongan kecil batu esensi roh kelas atas sangat membantu Lin Ming. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh batu esensi roh kelas atas yang berkualitas tinggi tidak akan jauh lebih buruk daripada tulang dewa iblis tingkat surga. Batu esensi roh kelas atas, mata Lin Ming cerah. Sekarang tubuh rohnya telah 100% marah, dia berkali-kali lebih kuat dari seniman bela diri penghancur kehidupan lainnya pada tingkat kultivasinya. Fondasinya sangat kokoh. Selama dia memiliki cukup banyak batu esensi roh kelas atas ini maka dia akan mampu membuat kemajuan besar dalam budidayanya dan dapat dengan cepat menembus batas. Babak 880, Penguasa Peti Mati Hantu Perunggu. Lin Ming dan Patua Nasib Baik terus berjalan menuju inti alam dimensi tempat sumber Vena roh berada. Dalam perjalanan, mereka melewati segala jenis bunga dan pohon roh ilahi dan magis. Sungai yang mengalir melintasi padang rumput seperti jalan batu giok biru yang elegan. Sungai-sungai ini dipenuhi dengan segala jenis ikan yang indah dan indah. Setelah tinggal di negeri mistis tersebut, ikan-ikan ini telah memperoleh kesadaran dengan bentuk kecerdasan yang paling sederhana. Bunga bawah yang sunyi, rumput kabut hantu, rumput langit berbintik, Lin Ming memanggil nama beberapa jenis tanaman spiritual. Sebagai seorang alkemis, dia memiliki pemahaman yang sangat tinggi terhadap berbagai bahan tumbuhan roh. Tanaman roh semacam ini dibiarkan di tanah harta spiritual ini. Yang lebih muda berumur beberapa ratus tahun dan yang lebih tua berumur ribuan tahun. Dan ini hanya karena umur tanaman roh ini dibatasi oleh tingkatannya. Kalau tidak, selama kuil keajaiban ini masih ada, mungkin sudah ada tanaman obat yang berusia lebih dari 100.000 tahun. Banyak tanaman obat ini tidak terlalu berharga, tetapi sebagai seorang alkemis, apakah itu untuk praktik alkimia atau benar-benar meramu obat, akan selalu ada tempat untuk tanaman obat dari semua tingkatan. Tungku peleburan kosmik hanyalah sebuah jurang maut. Tidak peduli berapa banyak ramuan obat yang dimasukkan Lin Ming, dia bisa memurnikan sebanyak itu. Lin Ming mulai mengambil segala sesuatu di sekitarnya tanpa basa-basi. Selama itu adalah tanaman herbal yang matang, dia akan meminum semuanya. Ini, Lin Ming melihat pohon merah di depannya, matanya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pohon ini tingginya hanya 20 kaki dan akarnya meliuk di atas permukaan tanah. Dari jauh, itu tampak seperti naga bertanduk yang saling mengunci dalam pertempuran. Di puncak pohon ini terdapat 7 atau 8 buah seukuran kepalan tangan. Dan yang menakjubkan adalah setiap buah berdetak seperti jantung, seolah-olah dapat mempercepat dan menyedot vitalitas darah seseorang. Itu adalah buah yang sangat misterius. Di atas pohon roh setinggi 20 kaki ini, ada buah-buahan yang berbentuk seperti hati. Pohon hati naga. Kalau dilihat-lihat, usianya pasti lebih dari 50.000 tahun.
Lin Ming menarik napas dalam-dalam, matanya berkedip. Biasanya, pohon roh memiliki umur yang jauh lebih lama daripada rumput roh. Rumput roh sudah dianggap sangat baik jika tumbuh hingga berumur 1000 tahun, tetapi bagi pohon roh, 1000 tahun bukanlah apa-apa. Di dunia fana, ada pohon yang hidup selama 1000 tahun dan beberapa pohon yang hidup selama 2000 tahun. Begitulah keadaannya. Namun meski begitu, pohon roh berumur 50.000 tahun hampir punah di benua tumpahan langit. Secara khusus, pohon hati naga ini sangat bermanfaat bagi Lin Ming. Buah dari pohon hati naga adalah obat yang luar biasa untuk transformasi tubuh, mereka mampu menambah vitalitas darah seseorang. Ketika Lin Ming akhirnya mulai menyempurnakan obat untuk membuka yang kelima dari 8 gerbang tersembunyi dalam, dia bisa menggunakan buah hati naga ini sebagai bahan utama. Pohon yang luar biasa. Sayangnya saya tidak punya cara untuk memindahkannya, jadi saya hanya bisa mengambil beberapa buah hati naga. Lin Ming berkata dengan nada menyesal. Dimensi kecil dalam cincin spasialnya tidak dapat menampung makhluk hidup. Tidak peduli seberapa bagus pohon roh, perlahan-lahan ia akan kehilangan vitalitasnya setelah ditempatkan ke dalam cincin spasial. Meskipun akar pohon hati naga juga merupakan bahan yang bagus, Lin Ming tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam dan sia-sia seperti merusak kolam hanya untuk mendapatkan beberapa ikan lagi. Tidak mudah untuk membentuk harta surgawi seperti ini. Dibutuhkan segala macam peluang keberuntungan dan lingkungan khusus sebelum dibiarkan. Jika dia bisa memindahkannya maka itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia tidak bisa dan malah menghancurkan akarnya, dia pasti akan menderita semacam balasan karma. Pohon hati naga ini hampir punah di benua tumpahan langit. Memetik obat dan tidak menghancurkan akarnya adalah aturan tak terucapkan dari semua alkemis. Melakukan hal itu juga merupakan perbuatan baik untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Pak Tua Nasib Baik tiba-tiba angkat bicara dan berkata, "Teman kecil Lin, aku yang dulu punya beberapa pot roh yang dalam, aku bisa meminjamkanmu satu. Pot roh yang dalam untuk sementara dapat menampung tanaman roh dan juga dapat mempertahankan sifat spiritualnya." Saat Pak Tua Nasib Baik berbicara, dia mengambil pot seukuran telapak tangan dari cincin spasialnya. Meski disebut panci, bentuknya lebih mirip mangkuk nasi. Pak Tua Nasib Baik mengulurkan tangannya. Panci itu berputar di udara, membesar dengan cepat. Lin Ming sangat gembira saat melihat ini. Meskipun pot semacam ini memiliki ruang terbatas, sebenarnya pot ini sangat berharga. Biasanya, seorang alkemis dari alam ilahi akan memiliki beberapa benda seperti ini, tetapi di benua tumpahan langit, pot roh yang dalam seperti ini terlalu langka. Saat Lin Ming hendak mengambil pot roh yang dalam, hatinya bergerak. Dia bertanya, "Senior Good Fortune, apakah Anda tidak ingin menggunakannya?" Pak Tua Nasib Baik berkata, "Saya mungkin bisa, tetapi meskipun saya membutuhkannya, saya tidak akan memerlukan sebanyak ini. Adapun buah hati naga dan tanaman spiritual lainnya, sudah tidak berguna bagi saya. Mereka lebih baik digunakan oleh anak muda seperti Anda untuk menembus batasan yang lebih tinggi. Bagi saya, masalah saya berasal dari api kehidupan saya sendiri. Dengan berkurangnya api kehidupan saya, obat-obatan yang dapat membantu saya melakukan terobosan tidak ada gunanya, mereka tidak akan berguna bagi saya. Jenis obat yang saya inginkan hanyalah satu jenis, yaitu jenis yang dapat memperpanjang umur saya, apalagi kualitasnya harus lebih tinggi daripada inti persik 10.000 tahun. Obat yang memperpanjang hidup adalah jenis yang paling berharga, sekaligus paling sulit ditemukan. Menumbuhkan jalur perang berarti berjuang setiap hari melawan surga, hanya dengan melakukan itu seseorang dapat memperpanjang umurnya. Namun, menggunakan obat-obatan untuk menentang kehendak langit dan mendapatkan umur yang lebih panjang, itu jauh lebih sulit. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, ada banyak sekali pahlawan yang pada akhirnya tidak mampu menghadapi derasnya sungai waktu. Selain itu, semakin tinggi level seorang seniman bela diri, semakin tinggi pula tingkat pengobatan yang mereka perlukan untuk memperpanjang hidup mereka. Bagi seseorang seperti Pak Tua Nasib Baik, bahkan inti persik 10.000 tahun pun tidak lagi efektif. Setelah Pak Tua Nasib Baik membawa Kaisar Sakya ke atas, dia sebenarnya telah memperoleh obat yang memperpanjang umur, tetapi setelah itu tidak ada yang lain. Dengan persyaratan yang begitu keras, dia akan berterima kasih kepada langit dan bumi jika dia dapat menemukan sedikit tanaman obat yang dapat memperpanjang umurnya. Dia sama sekali tidak membutuhkan begitu banyak pot roh yang dalam. Lin Ming tidak terlalu rendah hati. Dia mengambil pot roh yang dalam dan menyingkirkan pohon hati naga, serta mengambil bumi roh di sekitarnya. Dia menutupi akar pohon hati naga untuk menjaga vitalitasnya. Pada titik ini, pikiran Pak Tua Nasib Baik tiba-tiba menjadi dingin ketika napasnya tercekat di dadanya. Lin Ming juga waspada. Ketika dia melihat respons tiba-tiba dari Pak Tua Nasib Baik, dia mempertahankan kewaspadaan mutlak, melihat sekeliling dirinya. Namun, padang rumput yang luas masih sama seperti sebelumnya. Angin bertiup melalui batang-batang yang bergoyang dan tanaman roh masih mekar penuh tanpa ada yang tidak normal. Setelah memejamkan mata sejenak, Pak Tua Nasib Baik membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. "Mungkin aku terlalu berhati-hati sekarang, tapi aku merasa ada seseorang yang mengintip ke arah kita, itu hanya perasaan, saya mungkin telah melakukan kesalahan. Meski begitu, kita harus berhati-hati. Di negeri yang melimpah ini belum tentu tidak ada musuh." Lin Ming mengangguk. Batasan Pak Tua Nasib Baik sungguh menakjubkan. Bahkan gagasan kecil yang tidak berdasar pun bisa mengindikasikan bahaya besar. Lin Ming meningkatkan kewaspadaannya, memastikan tidak ada yang aneh di sekitarnya.
Pada saat ini, apa yang Lin Ming tidak tahu adalah bahwa di luar dimensi tempat dia berada, di dalam ruang bawah tanah, ada seorang pemuda iblis yang tampan dan cantik duduk di atas peti mati hantu perunggu. Dia memegang seruling bambu di tangannya dan senyuman licik muncul di sudut bibirnya. Orang tua ini sangat waspada, hehe. Pemuda iblis itu bermain dengan seruling di tangannya sambil menari di atas peti mati hantu perunggu. Jika Lin Ming ada di sini, maka dia akan mengenali bahwa peti mati hantu perunggu ini sama persis dengan yang dia lihat di rawa hitam 8.000 mile. Peti mati hantu perunggu ini memancarkan suasana sederhana dan abadi dengan nafas Dao Agung. Peti mati hantu ini panjangnya 30 kaki, namun pemiliknya sebenarnya adalah seorang pemuda yang tampan dan menawan. Tingginya sama persis dengan manusia normal, dan matanya berwarna ungu tua, seolah mengandung malam berbintang yang tak ada habisnya di dalamnya. Dia memiliki telinga yang tajam mirip dengan ras fei. Jari-jarinya ramping, kukunya tajam, dan kulitnya tampak seperti diukir dari batu giok putih. Faktanya, ini membuatnya tampak agak rapuh. Di samping pemuda iblis ini ada 6 makhluk dunia bawah berpakaian hitam, masing-masing tampak garang dan berbahaya. Mereka adalah 6 roh jahat yang menarik peti mati itu. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan kaisar semu dari ras iblis raksasa. Di depan 6 makhluk dunia bawah berpakaian hitam ini, ada orang berpakaian putih berdiri di sana dengan topeng menutupi wajahnya. Suaranya dalam dan rendah ketika dia berkata, dengan kekuatan yang mulia, memecahkan keberuntungan patua ini seharusnya tidak terlalu sulit. Seorang seniman bela diri laut ilahi yang terlambat, dan hidupnya juga mencapai akhir. Dia hanyalah sampah. Yang dia bisa lakukan hanyalah menguasai kekuatan minimalnya atas benua tumpahan langit. Jika saya berada dalam kondisi puncak maka saya bahkan tidak memerlukan setengah jari untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping. Tapi sekarang, karena saya harus menggunakan teknik khusus untuk mengatasi medan gaya di lautan keajaiban, saya harus mengeluarkan usaha. Namun, saat pemuda iblis yang penasaran berbicara di sini, matanya beralih ke pemuda yang berdiri di dekat patua nasib baik. Pemuda ini adalah Lin Ming. Pemuda iblis itu terkekeh, menjilat bibirnya sambil berkata, bibit muda yang kamu pilih ini cukup bagus. Saya tidak pernah membayangkan bahwa benua tumpahan langit akan memiliki bibit yang begitu hebat. Usia kerangka 23-24 tahun, budidaya penghancuran kehidupan tahap kedua, dan ia juga berkultivasi dalam tubuh ganda dan esensi. Selain semua ini, dia bahkan memiliki garis keturunan yang aneh pada dirinya. Ini sungguh sulit dipercaya. Anak laki-laki ini pasti punya rahasia pada dirinya, jika tidak, mustahil untuk tumbuh sampai tingkat ini di benua tumpahan langit dengan sumber daya yang sedikit dan warisan tingkat sampah. Belum lagi yang lainnya, tapi teknik transformasi tubuhnya saja tidak ada di benua tumpahan langit. Pria bertopeng itu terdiam. Pemuda iblis aneh itu mengangkat seruling bambunya dan kemudian melompat turun dari peti mati hantu perunggu. Saya akan menangani orang tua itu. Segala sesuatunya terserah Anda. Bagus. Di sini, ini adalah sumber vena roh. Patua nasib baik dan Lin Ming keduanya memiliki pengalaman dalam mencari pembuluh darah roh. Mereka segera menemukan inti dari alam dimensional, yang juga merupakan tempat sumber vena roh berada. Membuka, patua nasib baik dengan santai melambaikan tangannya dan seluruh tanah di sekitarnya terbelah, dipisahkan menjadi dua oleh kekuatan tak kasat mata dan memperlihatkan saluran dalam yang berkilauan di sekelilingnya. Saluran yang mengalir ini segera menuju ke sebuah gua. Ini adalah penerapan keterampilan kekuatan ruang. Seseorang dapat memperbesar ruang untuk membuka jalan. Meskipun pemahaman Lin Ming saat ini terhadap konsep ruang sangat bagus dan dia bisa menggabungkan kekuatan ruang ke dalam serangannya, masih sulit baginya untuk mencapai metode cerdik seperti mengukir gua dengan mulus hanya dengan menggunakan kekuatan tirani dan mendominasi ruang. Saat mereka memasuki gua, mereka berjalan sekitar 100 langkah sebelum cahaya muncul di hadapan mereka. Di depan Lin Ming dan Old Man Good Fortune, dunia hijau giok tiba-tiba muncul. Energi asal langit dan bumi di sini begitu kental hingga mengembun menjadi tetesan. Ruang kecil ini dipenuhi lapisan kabut hijau. Hanya dengan mengambil nafas santai di sini, seseorang dapat merasakan jiwa dan tubuh mereka disegarkan, menyelamatkan mereka dari latihan keras selama beberapa hari. Dalam kabut hijau ini, kumpulan batu esensi roh tumbuh bebas seperti formasi kristal raksasa, membuatnya tampak seperti mimpi. Ini adalah fenomena yang hanya akan muncul di tambang batu esensi roh kelas atas. Di tambang batu esensi roh normal, batu esensi roh akan bercampur dengan kotoran bumi dan perlu dimurnikan beberapa kali untuk menciptakan produk akhir. Ini tidak akan seperti sekarang di mana secara alami murni. Dan di tengah gua ini terdapat pilar stalaktit berwarna putih susu yang menjorok ke bawah dari atap. Pilar ini tampak seperti terbuat dari kristal tembus pandang dan bagian dalamnya bersinar dengan cahaya hijau redup, seolah-olah ada iblis yang tersegel di dalamnya. Ini adalah sumber batu esensi roh kelas atas, inti dari tambang. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Di pilar stalaktit ini, dia bisa melihat bahwa yang tersegel di dalamnya adalah batu esensi roh kelas atas. Sumber tambang sebesar itu akan mampu menghasilkan 20-30 batu esensi roh kelas atas. Ini adalah jumlah yang tidak dapat disaingi oleh tambang di benua tumpahan langit. Sementara Lin Ming sedang menatap batu esensi roh kelas atas, mata patua nasib baik sebenarnya terkunci pada pilar stalaktit. Stalaktit sebening kristal itu sepertinya terbuat dari kuarsa.
Setelah sekian lama, setetes perlahan mengembun ke ujung stalaktit itu, berkumpul dan berkumpul hingga memperoleh massa yang cukup untuk jatuh ke bawah dengan suara tetesan ringan. Ini ditambahkan ke kolam putih susu di bagian bawah, membentuk riak. Kolam ini mirip dengan stalaktit, samar dan seperti dunia lain. Sepertinya itu terbuat dari susu. Susu batu 10.000 tahun. Suara Patua Nasib Baik dipenuhi kegembiraan. Bagaimanapun juga, dia adalah pria yang mempunyai cita-cita, akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil. Setelah mencari di benua itu selama bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan jenis obat yang dapat memperpanjang umurnya. Sebaliknya, lebih akurat untuk mengatakan bahwa kolam susu batu ini adalah susu batu yang berumur 100.000 tahun. Cairan semacam ini dapat membantu menghidupkan kembali api kehidupan seorang seniman bela diri. Selama budidaya seorang seniman bela diri berada di Laut Ilahi atau di bawahnya, bahan semacam ini dapat memperpanjang umur mereka hampir 12 siklus 60 tahun. Dan sekarang, susu batu 10.000 tahun di depannya telah terakumulasi selama lebih dari 100.000 tahun. Jika dia bisa memperbaikinya, maka Patua Nasib Baik itu akan cukup untuk memperpanjang hidupnya selama mungkin. Itu berarti 720 tahun kehidupan ekstra. Bagi Patua Nasib Baik, ini adalah jenis harta karun yang paling berharga. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak olehnya? Dia mengeluarkan kotak harta karun yang sangat indah dari cincin spasialnya dan membuka tutupnya. Semua susu batu dikumpulkan ke dalam aliran yang sepenuhnya diterima ke dalam kotak harta karun kecil. Beruntung, aku terlalu beruntung. Wajah Patua Nasib Baik memerah karena darah karena kegembiraannya. Susu batu ini bahkan sedikit lebih baik daripada harta karun yang dia dapatkan karena membawa Kaisar Sakya ke alam ilahi. Saat Lin Ming melihat Patua Nasib Baik begitu gembira, dia tidak bisa menahan nafas dalam pikirannya. Bagi seorang seniman bela diri, usia benar-benar menakutkan. Seseorang perlahan-lahan akan kehilangan semua kekuatannya yang telah mereka upayakan dengan susah payah, kehilangan penampilan mudanya, dan bahkan akhirnya kehilangan nyawanya. Akhirnya, mereka hanya bisa sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengeksplorasi jalan seni bela diri mereka. Bagi mereka, ini sungguh suatu hal yang menyakitkan dan menyayat hati. Bahkan orang seperti Patua Nasib Baik, yang tidak memiliki banyak ambisi, akan kesulitan menghadapi usia tua dan kematian dengan tenang. Saat Patua Nasib Baik mengambil susu batu itu, Lin Ming juga menambang sumber vena roh yang bersinar dengan cahaya ilahi hijau tua. Itu seukuran kepala. Sepotong besar batu esensi roh kelas atas tidak pernah terdengar sebelumnya. Dalam hal sistem pengumpulan esensi saja, meskipun proses Lin Ming melintasi penghancuran kehidupan menghabiskan lebih banyak energi daripada seniman bela diri normal, itu mungkin masih cukup baginya untuk mencapai Laut Ilahi. Lin Ming tidak serakah. Dia menuangkan semangat pertarungan peraknya ke dalam belati harta karun dan memotong 4/5 dari batu esensi roh kelas atas, meninggalkan 1/5 lainnya. Potongan sisa ini dapat berfungsi sebagai sumber inti tambang, dan setelah ratusan ribu tahun, ia akan mengembun dan mengumpulkan energi asal langit dan bumi, yang pada akhirnya kembali ke ukuran aslinya. Kalau tidak, jika dia mengambil semuanya sekaligus, maka tambang ini akan segera turun satu tingkat, menyebabkan semua energi asal langit dan bumi di sekitarnya menjadi jarang dan semua tanaman roh layu dan mati. Ini bukanlah hasil yang ingin dilihat Lin Ming. Patua Nasib Baik tidak tertarik pada 20 lebih batu esensi roh kelas atas. Budidayanya berada di alam Laut Ilahi, satu langkah maju berarti meningkatkan batasan besar lainnya. Dibandingkan memasuki Laut Ilahi dari penghancuran kehidupan, proses ini jauh lebih sulit. Bahkan jika Patua Nasib Baik tidak datang ke alam rendah dan tetap berada di alam ilahi dan berlatih dengan tekun, pada dasarnya mustahil baginya untuk lebih meningkatkan kultivasinya. Meningkatkan umurnya beberapa ratus tahun sudah merupakan hal yang luar biasa. Untuk membuat terobosan dalam budidayanya, mencapai batas besar berikutnya dan memperpanjang umurnya hingga puluhan ribu tahun, itu adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi dalam mimpi Patua Nasib Baik. Lin Ming dan Old Man Good Fortune bisa dikatakan sama-sama puas dengan hasil panen mereka. Mereka memutuskan untuk menjelajahi terowongan ini lebih jauh untuk melihat apakah ada materi surgawi lainnya, tetapi pada saat ini, dunia tiba-tiba bergetar di sekitar mereka, dan perasaan ilahi yang sedingin es mengalir ke mereka seperti sepanci air yang membekukan. Lin Ming langsung merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam 9 jurang bawah. Siapa ini? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.